Protestan. Jangan tipu Protestan. Katolik atau Protestan? Dia percaya cuma Tuhan, itu Protestan. Di mute itu, di mute. Yesus saja itu. Kamu Cuma itu Katolik atau Protestan Protestan, Edward? Ya, Kamu Katolik atau Protestan? Protestan. Oh, betul salah kata kau, Edwardnya. salah. Kata Arifonya, benar. Salah. Ini kalau Protestan ini masuk surga atau masuk neraka nih, Bang Arifo? Dengar, makhluk hidup itu Yesus disalibkan Enggak, itu bentar, Bang Arifo, orang bentar. kebenaran, Bang Arifo. orang kebenaran, Ya, Bang Arifo, bentar, Bang Arifo. orang kebenaran, Bang Arifo, sebentar. orang kebenaran. Bentar. tiga. Ini Protestan ini masuk surga atau masuk neraka nih, Bang Arifo? Sama, ujung-ujungnya sama. Dia ini sama, Apa tapi itu? dia tidak akan tanda salib begini, tidak. Kalau dia tanda salib begini tidak ada. Dia tanda Jadi yang salib benar begini siapa ini? tidak ada. Yang benar Protestan atau Katolik yang benar? Nah, ini saya ini yang benar. Saya ini. Oh. Saya kalau begini yang benar. Edward sesat dia. Edward salah dia. Yang tidak masuk surga itu Tiga. yang tidak percaya kepada Yesus. Dengar. Yang Salib itu ada tiga. Yesus Salib itu berfirman, ada tiga. Salib, akulah pohon jalan salib. kebenaran dan hidup. Tak seorang punya sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di luar Yesus tetap Pohon salib ada neraka. tiga. Tanggapin Pohon dulu salib itu, ada tiga. Arifonya Kau dengar tanggapi dulu. dulu. Bapak, Lanjut. kau dengar dulu. Yo, Bapak, pohon salib itu ada tiga. Tahukah? Belum tahu Bapak artinya pohon salib itu. yo, lanjut. Ade, kau sudah baca kitab Kejadian kah? Pasal Saya ini orang 12, Kristen, Kak. pasal saya ini- 12 ayat 1, 2 dan 3. Aduh, kena di Arifonya. Kejadian 12. Ya, assalamualaikum, Bang Jalan Terjal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa on cam, Bang. Silakan, Bang. Boleh. Tapi enggak apa-apa dinarasikan dulu Bang Faruk, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, langsung aja abang yang narasikan, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, izin ya teman-teman mengambil waktunya 5 menit. Saya juga tadi udah izin dengan Bang Faruk ya. Saya Khairul Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, saya tadi WA beliau secara pribadi dan meminta izin untuk mempromosikan agenda sedekah atau wakaf Al-Quran yang kita lakukan setiap bulannya. Bulan kemarin juga dinaikkan di tempat Ustadz Yusuf Fei dan alhamdulillah di sana kita mendapatkan 40 yang bersedekah atau mushaf atau berwakaf Al-Quran. Di sini bukan ceramah, izin 5 menit saja ya teman-teman. Ya, saya juga di sini ingin mengabarkan tentang program sedekah wakaf Al-Quran ini. Barangkali teman-teman ada yang ingin membantu atau menyalurkan bantuannya, baik itu secara fisik Al-Qurannya secara langsung atau bisa memberikan bentuk nominal, dan insya Allah nanti setiap Al-Quran yang kita belikan kita akan buatkan foto dan dokumentasinya seperti itu.
Boleh saya tampilkan nggak Bang Faruk beberapa foto dokumentasi sedekah Al-Quran kita? Boleh? Gimana? Boleh saya menampilkan foto atau beberapa foto dokumentasi? Ya silakan Bang, silakan. Ini salah satunya ya teman-teman, di antara program kita itu ada yang pakai kacamata ya. Ini pembagian mushaf dan masih banyak. Sebentar ya. Itu mana dia? Nah, ini juga ya, jadi kita membagikan Al-Quran setiap bulannya itu 50 buah mushaf Al-Quran. Untuk saat ini yang membutuhkan itu di daerah Lampung, khususnya di Kota Metro bagian selatan ada pesantren yang baru berdiri itu, pesantren Ibadur Rahman namanya, pesantren milik sahabat-sahabat kita dari Aswaja. Santrinya ada 73 orang untuk saat ini dan membutuhkan 45 buah mushaf Al-Quran. Kalau dalam bentuk nominal maka satu Al-Quran itu 95.000 karena dia mushaf terbaik. Kalau mau dikirimkan secara fisik boleh, boleh seperti itu. Jadi Bang Faruk ya. Untuk yang ingin mengirimkan secara nominal boleh ke rekening ini ya. Boleh sedikit Bang Faruk itu judulnya sedikit ke atas Bang Faruk. Jadi yang ingin mengirimkan secara nominal boleh ke sini ya. Yang nanti boleh juga dilihat langsung di di bio Ana. Ini boleh di screenshot, dikirimkan ke sini. Nanti insya Allah boleh diwakafkan atas nama yang sudah meninggal. Misalnya saya mohon dong diwakafkan atas nama ayah, atas nama ibu saya, atau atas nama saudara saya. Kita niatkan wakaf atas itu. Dan alhamdulillah program ini sudah berjalan selama 3 tahun ini dan ada 17 anak yang sudah hafal Al-Quran dari program wakaf, alhamdulillah. Nanti bagi yang menginginkan lebih banyak dari dokumentasinya, silakan WA ke nomor itu, kita akan kirimkan. Dan juga bisa menjadi jalan silaturahim kita, dan juga kita memberikan akses gratis untuk konsultasi syariah yang ingin belajar Islam secara mendalam melalui tanya jawab di WA boleh juga. Silakan teman-teman, bagi yang ingin men-screenshot dulu gambarnya juga boleh, bagi yang ingin mengirimkan fisik mushaf juga boleh, semuanya kita terima ya. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Ya maaf ya teman-teman kalau mengganggu waktu, mengganggu roomnya Bang Faruk, maaf. Ini tadi saya juga sudah minta izin kepada beliau. Mungkin Bang Faruk itu boleh kayak memberikan secercah lah nasihat. Udah ditutup aja Bang, soalnya ada nomor tuh Bang, nanti Abang kena banet Bang, terjal. Ditutup aja. Ya. Oke. Karena ada nomornya. Ya, silakan teman-teman ya yang mau mewakafkan Al-Qur'an ya. Sebenarnya begini teman-teman ya. Coba ketika kita melakukan sesuatu itu jual belilah kau kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya, niat untuk almarhum, niat untuk ini, niat untuk itu nggak perlu sebenarnya teman-teman. Itu nggak perlu dilafazkan karena kau sedang berjual beli kepada Allah, di mana Allah lebih mengetahui. Di dalam ayat kursi dikatakan kan, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Tak perlu diutarakan, aku wakaf Qur'annya untuk mendiam makku atau untuk iniku, nggak perlu itu. Sampaikan aja kepada Allah dalam hatimu.
Ya Allah Tuhanku, wakafkan Al-Quran ini untuk untuk almarhum orang tuaku, sampai itu gitu loh ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mewakafkan Al-Qurannya kepada Bang Jalan Terjal, ya boleh silakan ya diwakafkan ke Bang Jalan Terjal. Tapi sebenarnya begini Bang Jalan Terjal, kalau memang untuk wakaf Quran tadi melalui Bang Faruk pun boleh, karena nanti Ya, karena betul. ada saja itu hamba Allah tiba-tiba DM saya, Bang Faruk aku mau mewakafkan Al-Quran, Betul. boleh nggak? Nah jadi nanti kalau dia mewakafkan Al-Quran, nanti saya cocokkan tuh nomor WA-nya abang ke hamba Allah yang mau untuk sedekah Al-Quran. Kalian ketemu nih, begitu dia. Iya teman-teman. Apa yang disarankan Bang Faruk juga boleh melalui beliau juga, masya Allah. Nanti beliau yang apa Enggak, namanya? kalau gini, maksud saya sebelum ini terjadi, sebelum abang bicara tadi. Tapi kalau sudah abang bicara tadi, bagi teman-teman yang mendengarkan di sini, silakan yang mau mewakafkan Al-Quran tuh silakan, Iya. kan gitu. Tapi di luar dari situ nanti, ketika nanti kebutuhan Al-Quran sudah cukup kan di pondok sudah cukup, di di TPK aku sudah cukup. Ternyata ada hamba Allah nih yang mau bersedekah Al-Quran ini, mau mewakafkan Al-Quran nih. Nanti aku cocokkan ke Bang Jalan Terjal nanti ya. Iya, siap Bang Faruk. Ya, Jadi itu. sedikit lagi ya Bang Faruk, izin ya, 1-2 menit lagi. Teman-teman sekalian, kemuliaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sangat besar. Allah mengatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang menabur satu benih, dan satu benih ini menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu menumbuhkan 100 buah atau 100 biji, dan itu pun tidak cukup dengan begitu, tapi Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan lebih ya bagi siapa yang Allah kehendaki, sebab wallahu wasi'un alim, Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Dan ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Kalau manusia meninggal, terputus seluruh amalannya. Dia tidak ada lagi kesempatan untuk beramal kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatun jariyatin, ya, adalah sedekah jariah. Artinya ada kebaikan yang pernah engkau berikan dan pahalanya tetap mengalir. Di antara salah satunya adalah berwakaf Al-Quran. Ketika kita sudah meninggal, maka pahala orang yang membaca, mempelajari dan menghafal Al-Quran dari yang kita wakafkan akan senantiasa mengalir walaupun kita telah tiada nanti. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada manusia, kita ajarkan kepada kebenaran, kita ajak mereka kepada kebaikan, seperti salah satunya mungkin yang dilakukan Bang Faruk, waffaqahullah littaqwa. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, yaitu anak-anak saleh yang senantiasa mendoakan kita di atas kebaikan. Maka pilihlah salah satu di antara 3 amalan ini yang bisa menjadi bekal kita untuk senantiasa menapaki perjalanan panjang sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oke, kalau boleh tahu ini Bang Jalan Terjal, itu dibutuhkan berapa piece itu mushaf Qur'annya? Butuhnya berapa? Kalau untuk pesantren Ibadur Rahman ini, Ibadur Rahman 45 mushaf Al-Quran. 45 mushaf Al-Quran. Itu kalau dirupiahkan berapa duit butuhnya? Kalau 95.000 yang biasa kita beli itu kurang lebih hampir 4 juta. 4 juta di kisaran Hampir 4 juta. ya.
Iya teman-teman ya. Silakan. Ya di apa gini Bang. Ya, ya. Bang Jalan Terjal. Nah, khairul insan aja. Bang Khairul, coba di nomor sama aku kan ada nomor WA-nya kan? Benar. Ini saat ini mushaf Quran itu sangat perlu. Sangat. Penting saat ini. Oke, coba WA Bang, WA sama aku nomor rekeningnya Bang. Oh, masya Allah, siap. Ya, jadi gini teman-teman ya, kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan di bumi ini. Ya, kita mengambil apa yang dibutuhkan di bumi ini. Sebenarnya saya sendiri pun dalam keadaan kena musibah ya. Tapi ya coba saya berpikir ya lakukan jual beli kepada Allah. Insya Allah saya akan transfer 500.000 di Bang Terjal. Ya, jadi sebenarnya saya dapat rezeki tadi malam, dapat rezeki dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Itu untuk membeli pakaian kan gitu, pakaian dari anak-anak saya. Tapi alhamdulillah kemarin dapat juga dari Tonoran untuk beli pakaian anak saya kan. Jadi saya bagi dua aja lah. Yang tadinya anak saya dapat dua pasang ya, daripada dia mendapatkan pakaian sepasangnya lagi berupa kain, maka coba saya gantikan menjadi Al-Quran. Masya Allah juga Allah khair, Masya Allah. Ya, mungkin beliau mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran teman-teman. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Karena memang dalam hal kebaikan itu seruannya selalu di Al-Quran dengan wasari', bersegeralah kalian menuju kebaikan-kebaikan dan ampunan Tuhan. Tapi kalau dalam perkara dunia Allah banyak mengindikasikan untuk kehati-hatian. Masya Allah, jazakumullah khairan. Masya Allah. Ya teman-teman, boleh juga ke Bang Faruk, silakan, tidak mengapa, nanti beliau yang menyampaikan kepada Anda, tidak apa-apa teman-teman. Kalau mau WA Anda tadi mungkin yang udah screenshot, silakan WA untuk konsultasi mungkin secara berkesinambungan setelah mungkin antum mewakafkan, terus antum mau konsultasi. Ya, Masya Allah. Oke, begitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mewakafkan Al-Quran, boleh silakan di DM Bang Khairulnya. Boleh saya tampilkan sekali lagi, ini ada yang meminta Bang. Ya boleh, silakan Bang. Masya Allah. Boleh. Ya, silakan teman-teman, bagi yang ingin screenshot boleh di screenshot itu. Alhamdulillah kata Bang Faruk, beliau sudah mengirimkan bukti transfer ke Ana, dan setiap transferan yang masuk nanti akan dikonfirmasikan ke Ana juga sebagai bukti dokumentasi kita sampai rupiah terkecil. Bagi yang menginginkan dokumentasinya, video boleh, foto boleh, bentuk ceramah juga boleh. Misalnya kita nanti akan katakan wakaf ini ditujukan atas nama orang tua beliau dan segala macam. Oke, sudah Bang Khairul, udah jangan ditampilkan lagi Bang, nanti hostnya kena ban. Teman-teman screenshot aja ya. Baik ya teman-teman ya, saya tutup ya. Masya Allah. Oke, ada lagi Bang Khairul yang bersampaikan, biar kita naikkan ototnya lagi, biar kita lanjut diskusi sudah Bang Faruk. Insya Allah siarnya udah sampai Abang sampaikan ya teman-teman. Ya silakan yang mau berwakaf Al-Quran kepada beliau, silakan teman-teman ya. Langsung kepada beliau lah yang menonton di sini. Tapi nanti kalau ada lagi yang mau wakaf Quran kan gitu, saya akan hubungi beliau insya Allah. Itu Bang Khairul ya. Siap. Terima kasih banyak Bang Faruk atas terima kasih banyak Bang ya. Barakallahu fikum ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bentuk perjuangannya beliau. Semoga Allah meridhoi beliau, memberikan beliau kemudahan dan kekuatan dalam perjuangan beliau untuk menyiapkan Al-Quran ke
para santri yang membutuhkan mushaf Quran itu tadi, ya. Tapi ketika memberikan Quran, mensedekahkan Quran itu kepada para santri, coba diberikan nasihat kepada santrinya, tunjukkan adab terhadap orang yang memberikan kita Quran dengan cara setidak-tidaknya minimal 1 kali seumur hidupmu, ya, khatamkan bacaan Quran ini. Begitu teman-teman, ya. Beliau, Bang Farouk kenal dengan beliau. Saya kenal dari media sosial semua, teman-teman. Saya kenal dengan media sosial semua. Jadi kita berupaya aja saja untuk berbaik sangka, kan gitu. Ini andaikan nih teman-teman. Andaikan teman-teman ngapain sama aku, Bang Farouk, aku mau wakaf Quran nih, boleh nggak sama Bang Farouk? Niat abang kan udah adakan jual beli nih kepada Allah. Abang kan udah adakan jual beli nih kepada Allah kan. Abang lepas harta abang itu udah sampai kepada Anda pahalanya. Andai katakan kalau saya menipu, ya saya menipu, insya Allah harta yang keluar dari dirimu itu tidak sia-sia, tapi sayalah, ya, dalam masalah yang besar nanti di yaumil akhir, saya. Begitu teman-teman, ya. Kecuali ya sudah terbukti dia ternyata seperti saya terbukti nih nggak amanah, besok jangan percaya lagi saya. Jangan percaya lagi saya. Sekali saja saya tunjukkan diri saya tidak amanah, jangan percaya diri saya. Ya kan? Contoh nih, saya akan galang donasi. Ayo kita berdonasi nih yuk untuk bantu orang-orang bencana alam. Ya, bencana sumut. Yuk teman-teman. Hari ini saya ngomong, teman-teman sudah donasi, sampai besok uangnya nggak aku bagikan. Nah, itu nggak usah kasih lagi aku. Itu udah besar kemungkinan aku nggak amanah itu. Sebuah amanah itu harus disegerakan, teman-teman. Jangan ditunda-tunda. Harus disegerakan. Gitu loh. Ya seperti kita kan kemarin antar ke panti asuhan, malam itu juga kita bergerak. Jangan dulu tidur sebelum tunaikan amanahmu, takutnya mati. Takutnya lagi tidur awak mati, gak bangun-bangun lagi. Sementara kita sudah banyak menerima akad, dapat misalkan 10 juta, ya kan, akadnya itu 100 orang. Oh capek kali bang, di akhirat nanti itu bang, capek. Begitu. Yang kedua, orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya, ya, mewakafkan hartanya ini tadi, kan dia ingin segera mendapatkan manfaat nih kan dari harta yang dikeluarkannya. Nah, orang yang mengumpulkan harta donasi ini tadi ditahan-tahankannya, seakan-akan dia menahan-nahan dan juga mengulur-ulur waktu kebaikan atas orang yang bersedekah. Itu nggak boleh. Ya boleh. Berapapun yang ada, salurkan. Contohnya buka donasi nih, ya kan? Aku buka donasi nih untuk bencana alam gitu loh. Bencana alam yang ada di Sumatera. Dapat misalkan jam 11, ini jam berapa? Jam 10. Jam 12 siang, misalkan dapat 3 juta. Udah 3 juta dibagikan dulu. Salurkan dulu itu ke bencana alamnya. Ternyata ada lagi 1 juta lagi, salurkan lagi. Ternyata ada lagi 500.000 lagi, salurkan lagi. Gak usah ditumpuk-tumpuk. Bukan apa, nanti berubah pikiran awak, diganggu sama setan. Ya, fitnah itu gak dijauhi, bukan ditantang. Udah terkumpul nanti misalkan 50 juta atau 60 juta, kan gitu, masuk setan itu. Ih, beli sepeda motor mantap itu Farouk. Kau beli aja dulu sepeda motor. Orang-orang yang berdonasi kan nggak tahu kalau kau beli sepeda motor kan, beli aja. Kena awak atau diganggu, dihasut oleh orang terdekat. Orang terdekat tahu dia kan kita galang donasi, dibilang dia, nanti dulu kau kasih donasi itu, kan bisa diputar duitnya. Ya, kena bang. Terpakai 100, 200 ribu, 1 juta, 10 juta, 50 juta, habis. Begitu teman-teman ya, disegerakan teman-teman.
kebaikan itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Ya. Satpam terima gaji buta. Ten. Buru aja otak ya. Yang buru aja pemikiran engkau. Ya memang begini kerjaku, gimana mau dibuat? Ya, jangan irilah, ya. Jangan irilah. Gondrong pun cuma nempel-nempel di dinding dapat sembah juga ya dia. Ya kan? Gondrong cuma nempel di dinding dengan pose kayak gini. Dapat sembahnya dia. Bantu rumah apologet, Bang. Rumah apologet siapa ini? Rumah apologetnya Edis. Iya, hanya orang Domo yang percaya kabdi itu, orang Domo. Cuman orang Domo yang percaya kata cakapnya itu. Pendeta aja diserangnya kok. Rumah apologet. Mana ada itu? Rumah dia. Mana ada rumah apologet? Untuk dia itu. Ya cuman kan gimana lagi ya? Yang ditipu suka pula itu ditipu. Ngapain kita nyampurin itu kan? Oke, Friska, selamat bergabung, Friska. Selamat bergabung, Horas. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, kita diskusi bahas tema saja, gimana Dinda? Enggak, mau nanya aja sih. Gimana? Kalau nanya on cam Dinda. Oh bisa. Nah ini Iya, silakan, apa yang mau ditanyakan Dinda? Ya menurut Bang Faruk ini yang membuat kami tetap kafir siapa ya? Yang membuat kami tetap apa? Kafir. Gue nang bingung kok jawab. Pertanyaanmu apa tadi? Yang membuat kami ini tetap orang kafir siapa? Dirimu sendiri. Loh kok kenapa hapus kau? Coba naik lagi, Priska. Pelanggaran apa? Ngerokok dia tadi, enggak kan? Ngerokok dia tadi. Kok kena pelanggaran dia? Oh iya, merokok dia. Gak bisa diatur roten ini ya. Mana aku merokok? Ya silakan on cam lagi. Jangan pakai efek-efek itu, Dinda. Kenapa itu? Kok kena PL itu dari Facebook kok kena dari TikTok kok kena PL? Iya, kena PL. Akunya kena PL itu, makanya kau turun tadi. Oh. Jangan itu lagi dipakai. Kena PL itu. Enggak, coba dulu Karena kembali orangnya, kaki di atas, kepala di bawah. Cara pakai efek lain, nah itu kebalik itu. Dianggap TikTok itu membahayakan, tindakan yang membahayakan. Gitu aja. Oke. Nah, ini. Tadi kamu bertanyakan ke abangnya, yang membuat kamu itu tetap kafir siapa? Dirimu sendiri. Kenapa kau katakan gitu, Faruk? Contoh, ya, saya tanya ke kamu, apakah Allah pernah memerintahkan kamu untuk menyembah kepada Yesus? Kan Jawab dulu. nah itu aja Apakah boleh enggak lari ke mana-mana kok pertanyaannya apa jawabmu apa? dengar Dinda? Oke, nggak usah kau tanggapi ya, karena kamu akan malu menanggapinya. Dengar. Sampai kapan? Siapa yang membuat kami tetap menjadi orang kafir? Kau bilang tadi. Itu dirimu sendiri. Karena apa? Allah nggak pernah memerintahkan kau untuk menuhankan Yesus. Allah tak pernah memerintahkan kau untuk menyembah Yesus. Allah tidak pernah memerintahkan kau melakukan peribadatan untuk melakukan ritual penyembahan terhadap diri Yesus. Dirimu sendiri yang menginginkan itu. Dirimu sendiri yang ingin menyembah Yesus.
Karena Yesus sendiri pun tidak pernah meminta dirinya untuk disembah. Dirimu sendiri yang menuhankan Yesus, ingin menuhankan Yesus. Karena Yesus sendiri pun tidak pernah minta dirinya untuk dituhankan. Jadi siapa yang membuatmu tetap kafir sampai saat ini? Dirimu sendirilah yang menginginkan kekafiran sampai saat ini atas dirimu. Oh iya. Jadi kalau ada seumpamanya yang menutup hati dan pikiran kami supaya enggak bertobat, dosa apa enggak? Gimana? Bila ada seseorang yang menutup hati dan pikiran kami sehingga kami tidak bertobat, dosa apa enggak? Jika ada seseorang, nggak ada orang yang menutupi hati dan pikiranmu. Kau sendiri yang memilih itu. Karena apa? Dengar. Dosa enggak? Dengar Yang dulu. mana kau dosa enggak? Bedakan antara kekafiran dengan dosa. Dosa itu kemaksiatan yang kau lakukan karena kamu melanggar. Gitu loh. Kafir itu Melanggar enggak aturan dosa. dari Allah. Bedakan antara Kafir enggak dosa. kekafiran dengan dosa. Itu Kafir beda. itu enggak dosa. Gimana? Oh, kafir itu enggak dosa. Loh, kafir itu nggak dosa. Kafir itu di atas dosa. Nah, di atas dosa lagi. Di atas dosa kafir itu. Jangankan kesalahan, perbuatan baik aja sia-sia ketika kau kafir. Diam dulu kamu. Diam. Sama-sama siapa pernah kita. Diam dulu. Diam coba para. Saudara kodasi biar ku bilang ya. Apa-apa. Bila ada seseorang yang menutup hati dan pikiran kami sehingga kami tidak bertobat-tobat, dosa apa enggak? Oke, ya. Saya jawab ya. Oke. Jangan dipotong-potong dulu. Jika ada seseorang yang menutup hati dan pikiran kami, dosa apa tidak? Dengar tidak ya? Aku udah bilang di awal tadi. Keinginan dirimu sendirilah yang menginginkan kau untuk kafir. Karena apa? Allah telah mengutus para nabi. Allah telah mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kamu sunatullah, hukum Allah itu tadi. Tapi kau bantah. Apakah Allah pernah memerintahkan kau untuk membantah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW kan nggak pernah kan? Kan nggak pernah Allah akan memerintahkan kau untuk membantah Nabi. Saya tanya sekarang, apakah Allah pernah memerintahkan kamu untuk membantah Nabi Muhammad SAW? Kok nggak nyambung lah kau dari tapi udah penonton. Bukan nggak nyambung, kau yang gila. Bukan gila. Dosa apa enggak yang Kau ku yang bilang tadi? gila. Jawab dulu. Dosa apa enggak itu? Dosa apa enggak itu? Nggak ada yang menghasut kau sendiri yang ingin kafir. Dosa apa enggak? Jawab Kok perasaan Dosa kau? apa enggak? Nggak ada yang menghasut dosa- kau sendiri yang ingin kafir. Buktinya apa? Siapa yang nyuruh kau? Siapa yang nyuruh kau menuhankan Yesus? Siapa yang nyuruh kau nyembah Takut kali Yesus? kau menjawab itu. Takut kali kau Siapa yang menjawab nyuruh itu. kau nyembah Yesus? Dosa apa enggak? Dosa. Bisa kau jawab enggak? Kalau enggak turun aja aku. Kalau enggak mampu kau. Ya udah turun kau. Siapa yang nyuruh kau di atas rumah? Nah itulah kelasmu. Jangan sok-sokan pada ini Kau pada merasa enggak tahu penting kali apa-apa. di sini. Itu. Nah itu kau. Yang Sudah merasa enggak kutanya, mampu. siapa rupanya yang nyuruh kau untuk nyembah Yesus? Siapa? Kan enggak nyambung kau. Enggak itu kutanya samamu. Apabila ada orang yang menutup hati dan pikiran kami sehingga kami enggak bertobat-tobat, dosa apa Gak enggak? ada yang menutup hati dan pikiranmu. Kau sendiri yang menutup hati dan Enggak itu pikiranmu. jawabannya. Kok botolkan Gak kau? ada loh Dinda. Gak ada orang Dosa yang apa menutup enggak? hati dan pikiranmu. Dosa apa enggak? Aku bilang. Loh, dosa apa enggak katanya ini lagi? Memang ini memang. Tidak Berarti kan kita ada, sama. tidak ada sosok yang menutup hati dan pikiranmu. Karena apa? Karena apa? Dengar. Allah telah mengutus nabinya untuk kau ikuti, yang menyampaikan sunatullah dan risalah kenabiannya, yang membawakan Al-Quran padamu. Kau yang bantah, kau yang menolak para nabi, kau yang mendustakan para nabi. Tuhan tak Kamu- pernah kamar mandimu memerintahkan udah- kau untuk mendustakan para nabi. Tuhan tak pernah memerintahkan kau kutanya. untuk mendustakan Al-Quran. Maka dalam surah Kutanya Al-Baqarah dulu. 185 telah diturunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk untukmu, tapi kau dustakan, kau sangkal, kau sok paten pula kau disesatkan kau. Sok paten pula kau dihasut, kau doyan jadi kafir, doyan kafir. Gila, Memang kau doyan dengar dulu. kafir Tenang kok. dulu kau. Jangan macam sesak-sesak kau. Santai dulu kau, santai. Biar ku terangkan sekali lagi ya.
apabila ada orang yang menutup hati pikiran kami, kami tidak bertobat-tobat, dosa apa enggak? Oke, Apa susahnya ketika sih sosok masalah itu itu? menutup hati dan pikiranmu, apakah sebelum itu dia memberikan kamu peringatan? Bilang mau diberikan, ternyata enggak diberikan, tetap ditutup kok. Loh, mana datanya? nih, ini contohnya, nih. Ini aku kasih kau, contohnya nih, contoh data ini ya. Contoh data aku kasih kau nih, contoh data. Nih, jangan kau merasa kalau kau dihasut. Memang kau doyan kafir. Ini datanya nih. Ya bilang ada datanya. Lukas 4 nomor 8. Ketika Yesus berkata kepadamu, jijik kau jijik. Kau kan Kristen, gak mungkin Al-Quran ku kasih. Silakan satu aja pertanyaan tidak bisa. Kau kan Kristen, kok jijik. Satu aja pertanyaan. Langsung jijik Bisa kau gitu. jawab. Tahu lompat-lompat macam bodoh. Enggak, ini contoh Dinda, sabar dulu lah. Enggak, Kan gak itu mungkin Al-Quran ku kasih ke kau. Kau kan gak beriman kepada Quran. Please, sabar dulu Dinda. Kita diskusi pelan aja. Ya santai aja kita diskusinya. Karena kau Kristen, kau percaya pada Bible, kau kasih data Bible. Gak mungkin Quran gitu loh. Kecuali kau Islam, ya kan? Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus berkata, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ketika Yesus memerintahkan kau untuk menyembah kepada Tuhan Allah dan tidak menyembah pada dirinya, apakah kau mengikuti perintah Yesus ini? Apakah kau mengikuti Paru, nasihat Yesus? Paru, kau tengok itu tanda koma ada kan? Itu tanda koma kau tengok di situ. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, oke? Dan hanya kepada Dia Koma saja itu bisa engkau arti berbakti. kan? Apa? Enggak, Paru. Koma itu bisa berarti dan enggak di situ. Bisa berarti apa? Dan. Nah, bingung kau kan? Bisa berarti apa? Dan Oke, anggaplah kalau kau mau mengatakan koma itu bisa digantikan dengan dan. Oke, engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apakah kamu beriman dengan apa yang dikatakan Yesus? ya Apakah kau percaya dengan apa yang dikatakan Yesus? Hah? Percaya? Oke, berarti kau menyembah Percaya. kepada Tuhan Allah ya. Berarti kau menyembah kepada Tuhan Allah, tidak menyembah kepada Yesus kan? Tuhan dan Allah Tuhan dan Paru. Allahmu. Tuhan dan Allahmu. Makanya aku bilang, kau tuh doyan jadi kafir. Bibel kau aja kau roba-roba. Di situ tertulisnya koba bukan kata dan. Kau guru kata dan. Itu pakai bahasa Indonesia. Mau nyala-nyalakan Itu orang bahasa pula lagi Indonesia. kau yang doyan kafir kok. Takut kau dibuka ayatmu itu. Takut. Loh, kok takut dibuka? Bibel mau aja kau bantah, apalagi Quran. Bibel mau kau bantah. Siapa yang bantah? Dan itu bisa koma itu bisa berarti dan kan Paruk? Iya. Gak bisa. Sejak kapan koma itu dan? Bisa Bibel tadi ya. bisa. Sekarang nggak bisa. Tadi bisa Aku sekarang bilang nggak bisa. anggap saja maumu seperti itu. Aku ingin menguji. Apakah kau memang ingin merubah Bibelmu? Ternyata memang mau kau rubah Bibelmu. Siapa yang merubah? Koma itu bisa berarti dan loh. Koma digantinya jadi dan. Coba. Bisa berarti dan, bukan kurang Sejak bisa berarti kapan? dan. Sejak kapan koma itu bisa dibikin jadi dan? Diganti dengan kata dan. Sejak kapan? Iya, Kau tahu kembali nggak dulu ke arti awal tanda kita. baca? Tuh, Koma baru itu kembali ke dengan awal Friska, tadi. Indah Friska, dengar Friska, dengar dulu. Jangan kau tunjukkan waktu kecil kau pernah dilangkai babi di sini. Jadi tahu. Ya. Kata koma, tanda koma itu, ya, tanda koma itu tanda berhenti sejenak. Berhenti kau sejenak, lalu Siapa kau yang bacakan tanda? lanjut. Itu tanda, bukan kata. Bibel bukan korobah. Siapa yang merubah? Loh, Tapi itu kenapa bisa berarti koma dan kau ganti jadi korobah jadi Iya, kata iya, dan? sekarang on off kau. Loh kok iya? Kan kau bilang oke, ku ikuti cara berpikirmu. Kan gitu. Aku mau menguji kau.
Bener nggak kau berniat untuk merubah Bibelmu? Ternyata memang suka kali kau rubah Bibelmu. Jadi gini dia, Pris ya, dengar tidak Pris ya, dengar loh. Dengar abangnya. Bibelmu aja kau bantah. Isi Bibelmu aja kau bantah, kau rubah sesuai dengan hawa nafsumu. Bagaimana kau bisa diingatkan, dinasihati dengan Al-Quran? Ini buktinya tidak ada satu sosok pun yang menghasutmu. Memang kau doyan jadi orang kafir biar kau hidup bebas. Itu di sebelah itu anak perempuanmu, Pris. Sebelah itu anak perempuanmu. Di sebelahmu anak perempuanmu. Hah? Di mute kau. Sebelahmu anak perempuanmu. My wife. Apa? My wife. Oh, itu istrimu. Ya. Oke, boleh nggak? Boleh nggak kau berhubungan badan sama istrimu melalui lubang belakang? Boleh nggak? Kau asal ngomong sama mu paru, asal selangkangan terus. Enggak mak, yang kutanyakan berdasarkan Udah berapa anak-anak istrimu? Kristenmu, Udah berapa istrimu? boleh nggak kau berhubungan badan sama istrimu melalui lubang belakangnya? Boleh nggak? Kan nggak nyambung kau. Dan ngomongnya apa, jawabmu apa? Enggak, biar Ini yang membuat kubuktikan. Biar kau buktikan bahwasanya kau sendiri yang suka kali jadi orang kafir. Nggak nyambung. Hah? Coba nggak buka dulu Al-Baqarah ayat 6. Apa? Al-Baqarah ayat 6. Bibelku aja kau bantah loh. Mana kau? Yang kau pikirnya lomor aku. Bodoh. Macam mana aku membahas Quran sama kau? Bibelmu aja kau bantah, kau rubah Bibelmu. Nggak kelas tuh kau. Nggak kelas tuh. Itu aja nggak berani kau buka. Loh, Sorry, bukan aku nggak bilang- berani, Bibelku aja kau bantah. Macam mana kau mau berbicara Quran sama aku, Dinda Friska? Tanda koma Bela- dalam bela- Bibel kau tuh mau kau rubah dengan kata dan. Kan ngeri kali kau kan? Kan ngeri kau kan? Belajar kau Dik ya. Belajar kau Dik ya. Ya kau udah belajar. Bibelnya aja dibantah aja, cobalah. Konon lagi Quran yang kita tunjukkan sama dia, ya nggak aja. Mau ngapain lagi? Kau ngapain lagi, Ki? Kau Udah ngapain takut, lagi? Kau udah takut? Hah? Udah takut? Udah takut? Alah, kau laki-laki pegang cakapmu lah. Kau sendiri bilang udah nggak mau diskusi lagi kok sama aku. Pih! Laki-laki nggak pegang cakapnya. Kena ludah kau kan? Berkali-kali kan dia yang bilang kan nggak mau diskusi sama aku lagi, datang lagi dia. Coba. Heran awak nengok dia. Ya udahlah, kalau memang nggak mau lagi diskusi sama aku, gitu loh. Bener nggak teman-teman? Dia yang bilang nggak mau diskusi lagi sama aku, bener nggak? Bener nggak? Begini Faruk, kau main-main begini kenapa? Loh, kan kau bilang diskusi sama aku lagi kan? Orang dipegang lah cakapnya, ini laki-laki kok kayak gitu, ludahnya dijilatnya lagi. Kuludahin lah kau. Kalau sekali nggak apa-apa, ini udah berkali-kali dia ngomong, nggak usah lagi diskusi sama si Faruk. Si Faruk itu begini, dan begitu, datang lagi ngemis-ngemis. Dia nggak aja, konsisten lah dengan kata-katamu. Kau laki-laki. Kalau memang tidak, katakan tidak, udahlah. Ya, aku pun nggak mau lagi diskusi sama kau. Orang kau udah menyumpahkan dirimu sendiri nggak mau diskusi sama aku lagi kok. Masa ditelan lagi ludahnya? Mending kita cari yang lain kan. Editor Simar Mata, teman-teman. Oke.
Berapa BK? BK. BK. 5655. Ya kan Sumatera Utara apa tadi? Gun. Ibadah tadi kan sebenarnya Sumatera Utara. Ada. Ya Bang. Jadi apa? Ambil dulu. Intania Pani. Tetep layar teman-teman ya, tetep layar ya. Ya benar Bang Cang ya, laki-laki yang dipegang itu cakapnya. Ini berkali-kali cakapnya nggak dipegang. Tiap debat dia yang nantang itu Bang, dia nantang. Ya kan? Dia yang nantang. Oh si Faruk udah nggak berani diskusi sama aku, tapi setiap diskusi nggak pernah selesai. Di tengah jalan baperan, nggak perlu lagi aku diskusi sama kau. Di blacklist aja si Faruk ini. Jangan lagi diskusi sama si Faruk ini. Tiba-tiba datang lagi mau diskusi, kena ludah lah kak. Kau lagi-lagi cakap mau aja nggak bisa kau pegang, makanya kau pelin-pelan, nggak punya harga diri. Aku nggak akan terjun lagi ke dunia debat kalau si Bang RK itu nggak kembali ke berapologet katanya. Si RK masih mandi lumpur, dia udah berapologet. Si RK-nya pun gitu ngomong, aku mundur dari apologet biar senang kalian, balik lagi berapologet. Iya munafik, gak bisa dipegang cakapnya. Jijik kan aku laki-laki kayak gitu, jijik. Seorang laki-laki sejati tidak akan pernah mau menarik kembali kata-katanya. Itu laki-laki. Makanya laki-laki itu berhati-hati ketika berkata-kata. Ketika dia mau berkata-kata, hati-hati laki-laki ini. Gak boleh sembarangan dia laki-laki ngomong, gitu loh. Hati-hati dia ngomong. Karena apa? Dia tahu sesuatu yang keluar dari lisanku ini tidak akan bisa kutarik kembali. Gak bisa kutarik kembali, gak bisa kurubah lagi. Gitu. Beda sama konten ini. Laki-laki gak punya prinsip. Laki-laki kok gak punya prinsip. Laki-laki itu harus punya prinsip, biar kau punya harga diri sesama kawan kau. Kita berteman sesama laki-laki aja itu punya prinsip gitu loh. Harus ada prinsipnya. Nah prinsip ini tadi yang kita jaga, supaya apa? Kita punya harga diri, nggak sembarangan kita kepada orang lain, dan orang lain pun nggak boleh sembarangan kepada kita. Gitu. Ini si Oki, jijik kali nengoknya. Bingung kok kan cari lawan kan? Mampus kok situ. Dia nggak aja. Kita cari yang lain teman-teman ya. Boina Pitupulu. RK itu punya kelamin ganda, bisa jadi bang. Halo boy. Halo bang. Nampak wajahku? Lelet. Wajahku nampak nggak? Lelet. Abang di sini gini. Mutar-mutar. Oh coba. Gini dulu. Terima dulu PK-nya coba. Bisa nggak ya? Tapi bahaya juga ya. Nanti putus di tengah jalan PK-ku. Rungkat nanti apa aku winku. Cair drum diberkati 2,5 hampir 3 jam ya. Ini berapa lama kita live-nya ya? Sudah berapa lama live-nya? Bentar ya waktunya. Udah mau 2 jam. Mau 2 jam kita live-nya kan. Baru ini aku teriak cair drum. Ini udah muncul wajahku? Belum. Coba ulang. Coba follow pun nggak bisa nih. Coba turun nanti undang aku. Aku coba turun, nanti kau undang aku ya. Itu udah aku follow ya. Follow back lah. Akun dia privat pula ya. Ini udah ada wajahku. Belum juga bang. Nggak tahu. Ini ngapering aku nih kayaknya.
Ini aja kau undang aku ya. Ini kita turun. Ini kau putuskan. Setelah itu kau yang undang ya, bukan jangan aku yang undang dulu ya. Udah. Udah nampak. Ini udah. Oh, udah. Ayo kita APK sambil ngobrol-ngobrol kita. Apa? Boy. Si Boy tinggal di mana, Boy? Di Kalang, Bang. Wis, penghasil kopi nih. Kopi Sidi Kalang. Aku sebelum kena asam lambung, aku suka kopi Sidi Kalang, teman-teman. Kopi Sidi Kalang itu kalau campur susu, teman-teman. Masya Allah, mantap. Raya spesial. Tapi keras ya, kopi Sidi Kalang ini dibikinnya kita jadi nggak ngantuk dibikin kopi Sidi Kalang ini ya. Keras kopi Sidi Kalang ini kan, Boy. Iya lemak betul Bang Sila. Kalau Sidi Kalang sekarang lemak. karena durian. Gimana? Terkenalnya sekarang karena durian ya Sidi Kalang. Apanya terkenal? Terkenalnya karena durian Sidi Kalang sekarang, aku bilang kopinya gitu. Oh iya durian. Durian juga Sidi Kalang itu, teman-teman. Jadi kau punya kopi atau punya kebun durian apa, Boy? Ya, gitulah Bang. Ada lah. Kalau boleh tahu si Boy ini, Boy, kau Pentakosta, Protestan atau Katolik? Protestan Bang, AKBP. Oh HKBP, udah ngerayakan Natal? Di sini belum lah, di kampung ini belum, tapi udah mau ngerayakan. Bang Boy, kita pecahkan winnya. Oke guys. Jaga teman-teman, jangan dipecahkan win kita, teman-teman. Kalau Natal, perayaan Natal itu, Boy, kalau perayaan Natal itu perayaan apa itu? Natal itu, perayaan apa itu? Natal itu kan kelahirannya Tuhan apa Bang? Tuhan Yesus. Merayakan kelahirannya Yesus. Abang kan Emangnya di dalam Bible? Abang Tuhan di Bang Iya, Harna. aku Muslim. Iya, tapi Abang Tuhan di Bang Harna. Iya, aku Tuhan di Bang Harna. Itulah. Iya, tapi aku Muslim. Iya, sebelumnya kan Abang kan pernah juga jadi Kristen gitu. Iya, makanya gini, karena aku pernah di Kristen ini, ya, aku mau sampaikan sama si Boy. Ketika aku di Kristen dulu, aku baca Bible itu bertahun-tahun, aku tidak dapatkan satu data pun di dalam Bible, di mana Bible menceritakan waktu kelahirannya Yesus. Gak ada dikatakan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember tuh gak ada datanya dalam Bible. Lantas kalian tahu dari mana kalau Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Boy. Lah, aku nggak tahu, kurang tahu juga aku Bang. Oh, berarti kau masih sekedar ikut-ikutan aja gitu? Iya Bang. Oh, ikut-ikutan aja. Tapi kalau Marbun, bentar, Bang. bertuhan, Marbun, kau Tuhan Marbun. siapa? Apa Bang? Kalau Tuhan lah, Yesus itu dalam pandanganmu, dia Tuhan itu atau utusan? Menurut aku mana Bang? Hah? Kayak utusan sih menurut aku. Apa? Utusan? Dalam pandanganmu dia Tuhan atau utusan? Bingung aku juga Bang. Hah? Coba kita buka ya, Yohanes 7. Unfollow dulu aku Marbun, baru Kita follow buka. lagi. Unfollow dulu aku sekali kan Bun, baru follow lagi. Ini Yohanes 17 nomor 8. Kita baca ini ya. Yohanes 17 nomor 8 nih. Nih, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, 17 nomor 8, nomor 3. Nah, nomor 3 ini. Kita buka Yohanes 17 nomor 3 ini. Ini. Bentar, kalau open ya. Ini, apa kata Yesus di sini? Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kau unfollow baru follow lagi. Nggak apa-apa, nggak hilang. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 3 ini, Yesus ini mengakui dirinya Allah atau utusan? Yesus mengaku dirinya atau apa? Mengakui dirinya Allah atau utusan? Boy. Satu-satunya Allah yang benar. Utusan di situ, Bang. Utusan kan? Iya. Utusan kan? Utusan. Nah, ketika Yesus menyatakan dirinya adalah utusan, siapa yang mengutus Yesus? Kalau aku nggak tahu sampai di situ-situnya, Bang. Tapi kalau abang ajari aku bisa lah aku dapatkan sedikit. Ini kita buka data kedua ya. Kita buktikan kalau Yesus itu seorang hamba. Ya, dia itu bukan Tuhan. Lukas 6 nomor 12 nih. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa Semalam-malaman Yesus berdoa kepada siapa, Boy? Kepada Allah. Kepada Allah. Yesus aja dia berdoa kepada Allah. Berarti dia Tuhan atau bukan? Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan, Boy? Aku bingung, aku Bang, sumpah. Jadi kalau kau punya waktu, Boy, saranku kau pelajarilah Bibelmu. Pelajarin Bibelmu. Jangan sampai kamu itu terkesan nanti salah menyembah gitu loh, Boy. Bentar ya. Cair terus. Boy, Oh, Bang. apa yang mau kau tanya sama abangmu nih, Boy? Gak ada, PK Barbar yang mau tanya sama Abang. Kayak mana kau ngelawan aku PK Barbar? Penontonmu berapa rupanya di situ? Hah? Gak ada penontonnya sekarang, Bang. Macam mana kau mau ngelawan aku PK Barbar? Hah? Dari tetep layar aja kok kalah, penontonku 1K. Kalau mereka tetep layar semua, ya poin aku udah 3.000 loh. 3.000 tuh 1 paus itu, keteteran lah spendermu. Kau selama TikTok ini pernah dapat gift paling besar apa? Gak ada, Bang, cuman mawar. Oh, berarti kau baru main TikTok? Iya, baru, Bang. Oh. Followersmu berapa ini coba?
Udah ada kian akunku yang hilang. 4.000 dia. PK barbar. Nanti mencelakai dirimu itu. Mecahkan batu bata pakai kepala dan yang lain-lainnya itu. Itu mencelakai dirimu nanti. Kalau kau kenapa-kenapa kan nanti yang susah orang tuamu. Jangan diikuti itu kayak gitu-gitu itu. Ya udah abang aja nanti yang ngasih masuk ya. Biar gak kulakukan PK barbar. Natang kau. Gini boy, kau kan udah aku follow, kau udah follow aku. Nanti kalau aku live, kau naik ke komalku. Ngobrol kau di komalku ini, gitu loh. Dapat koin kau. Ya? Ya bang. Gitu ya boy? Ya bang. Nah, oke, ya. Diteruskan pun percuma teman-teman ya, udah mentok apanya. Libra Pudat. Ya naik Libra Pudan. Libra Pudan, tahu kan si Marbun yang barbar itu? Lupa aku bunda yang mana itu? Si Marbun yang barbar itu lupa aku yang mana itu? Jangankan diriku, rambut pun kan marah bila terlalu longor begini. Pernah ke PK sama Bang Faruk, lupa aku bunda yang mana itu. Daripada sakit hati, lebih baik oten diseruduk babi. Biar tiada debat lagi. Kecewa hatiku, kau sembah manusia. Putus lagi sarapmu, putus lagi akal sehatmu, sayangku mendengar. Hanya karena nafsumu dan didorong rasa malasmu, kau tuhankan manusia. Alhamdulillah, ucap salam 2 kali dilewatin, astagfirullahaladzim. Bang Yuli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yuli, masya Allah, Afan, gak lihat aku loh, gak lihat tappingan tadi ya. Ayo silakan buat adik-adik OTN yang mau berdiskusi lagi, silakan. Aku si Oki mau ku unfollow aja dulu. Si Oki ini ngapain pula di follow di si Oki ini? Bentar ya. Loh. Itu ST naik, itu ST. Alfa itu tidak ada arti. Alfa itu adalah, nah ini ada kores nih. Bentar ya.
bisa. Lagi live kita nggak bisa kita unfollow-nya. Iya, munafik kali orangnya. Sok paten pula. Diskusi nanti dibilang di fitnah-fitnahnya cari koin. Ya, cari koin. Padahal setiap perdiskusian dia yang minta. Tapi begitu dia mulai diskusinya, dia yang merajuk. Tak mau lagi aku diskusi sama si Paluk ini. Si Paluk ini cuma cari koin si Paluk. Selamat datang di kebenaran. Baru 2 bulan kuliah udah sok paten. Benga. Tapi aku nggak yakin Oki itu udah berhenti dari narkoba, teman-teman. Nggak yakin aku. Ya aku rasa masih pakai itu. Nggak yakin aku. Nengok dari gaya dia nggak yakin aku dia masih nggak pakai narkoba lagi. Karena apa? Ini teman-teman ya. Ciri-ciri yang pertama, sampai detik ini dia belum punya keturunan. Belum punya keturunan dia. Itu efek samping dari para pengguna narkoboy. Kalau dia memang sudah lama gunakan narkoboy, sudah lama tidak gunakan narkoboy, seharusnya sperma dia itu sudah sehat. Karena memang pengguna narkoboy itu spermanya nggak bagus, Bang. Sperma pengguna narkoboy itu nggak bagus, rusak dibikinnya. Obat-obat itu tadi gitu loh. Ya kan? Dia nggak punya anak sampai sekarang, nggak bunting-bunting bininya, berarti masih pakai. Dikasih dia singa, beli Sprempi. Kalau di Medan bilangnya gini, itu kecurigaannya. Aku punya teman-teman yang menggunakan itu ya. Bener teman-teman, nggak punya keturunan dia. Sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun menikah, nggak punya keturunan dia. Belum bunting-bunting istrinya. Sampai aku bilang sama dia, pandainya kau bikin, aku bilang. Pandainya kau, aku bilang. Kalau nggak pandai kau bilang. Berarti juga otaknya, iya. Otaknya mati juga. Cuman kan saat ini kan gimana ya teman-teman ya? Itu yang jadi mata pencarian dia gitu loh. Iya, kan gini dia, Semi silalahi, ya naik semi silalahi. Apa yang mau disampaikan? Iya, maninya encer ya. Halo bang. Ya halo Semi, Islam Kristen. Semi. Awang. Ya Islam Kristen Semi. Kristen bang. Oke, mau diskusi kita Dinda Semi. Ya udah bang. Oke, kau pernah dengar nggak narasi Edis TV yang mengatakan Yesus itu punya Tuhan? Bahkan sampai detik ini Yesus itu menghambakan diri kepada Tuhan. Enggak warna bang. Ini aku tunjukkan ya. Bentar. Putarkan lagi biar kalian paham, supaya jangan kau pikir salah di sini. Berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti meminta kepada Bapa di surga, karena visi-misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di surga. Kau gila. Kalau si Semi, enggak, yang tadi itu Napi Tupulu. Ini yang PK sama aku tadi bukan kan? Bukan bang. Nah, kalau kamu Semi, kamu menuhankan Yesus enggak? Jarang bang. Kayak makanan
dituhankan gitu ya, Semi ya? Hah? Ya kayak mana bang, jarang gereja. Kok gereja apa? Advent bang. Oh kok Advent? Oh Advent itu kan nggak bertuhankan Yesus kan? Semi? Maksud bang? Iya, Advent itu menyembah kepada siapa Advent? Advent menyembah kepada siapa? Ya Tuhan bang. Iya Tuhannya siapa gitu loh. Yesus. Loh, tadi kok bilang jarang? Atau gini aja lah Semi. Kapan Yesus itu mengaku dirinya Tuhan untuk manusia? Kapan? Semi. Pada hari ke-6 bang. Pada hari ke-6 dia ngaku Tuhan. Hah? Gak salah bang, pusing. Rusak kali orang. Ya Allah, ya Tuhanku. Dengar Semi ya. Ya, bang. Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Bahkan Yesus itu punya Tuhan. Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Sementara Yesus itu adalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 37, Yohanes 8 nomor 42. Dan banyak datanya di mana Yesus menyatakan dirinya adalah utusan dari Bapa itu sendiri. Yesus itu memerintahkan hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Gitu loh. Yesus itu tidak pernah menyembah kepada dirinya sendiri, bahkan memerintahkan orang untuk menyembah pada dirinya, nggak pernah. Bahkan kalau kau mau mendapatkan hidup yang kekal, kau harus mengimani satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah, yaitu Tuhan, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gitu Semi, ya. Kenapa lah kau gak mau ke gereja Semi? Malas bang. Kenapa? Kenapa kau malas ke gereja? Kenapa? Coba, malasnya kenapa? Gak ada teman bang. Gak ada teman. Kau tinggal di mana Semi? Aik Kanoban bang. Ya kalau kau malas ke gereja, ke masjid aja lah Semi. Gimana? Di masjid kan banyak temanmu nanti. Berapa umurmu Semi? 16 bang. Ke masjid aja lah kau. Kalau malas kau ke gereja, di masjid banyak temenmu di situ. Hah? Asemi? Bang. Kalau kau malas ke gereja karena gak ada temen, kau pergi ke masjid. Di masjid itu banyak temenmu. Di masjid itu kan nanti kau bisa belajar bela diri. Ada di masjid tempat belajar bela diri. Ya, takraw kah, bermain bola kah untuk remaja, bermain tenis meja kah, ada. Gitu loh. Jatuh dia. Banyak teman-temannya. Mereka yang kayak gitu-gitu tuh banyak itu. Gak tahu dia apa-apa, cuman ikut-ikutan saja dia. Gak tahu dia. Penting katanya Yesus itu Tuhan, Tuhan. Nah, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Apapun narasi yang dibaca, didengarkan, pokoknya Tuhan. Apapun dalil buku yang dibaca, pokoknya Tuhan. Nggak boleh dibantah, pokoknya Tuhan. Gitu. Aduh.
Oh ya, teman-teman, gimana yang tinggal, ada nggak teman-teman di sini yang tinggal di Aceh Tamiang? Ada nggak di sini yang tinggal di Aceh Tamiang? Ada nggak teman-teman? Bagaimana kondisi Aceh Tamiang saat ini? Halo, Bang Faruk. Masya Allah. Ini di mana nih? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah, Afi. Mekah, Masya Allah. Bang Lotus, ahlan wa sahlan abangku. Bentar ya, Bang. Ini kegiatannya apa hari ini? Kegiatannya apa nih hari ini? Ini hari Bang Rashid. Kegiatan hari ini insya Allah mau mau safari dakwah apa sih? City tour. Kok safari dakwah? City tour Ke Gua Hira. Masya Allah. Ke Gua Hira, terus ke Gua Hira, ke rumahnya Rasulullah. Habis itu kemana lagi ya? Arafah juga insya Allah. Iya, daerah situ. Kita ada beberapa tempat. Habis itu nanti umroh lagi insya Allah. Paling sore atau maghrib, habis pada maghrib kayaknya. Jantung diberkati nama Muhammad. Diberkati selalu siapa tuh? Kaget saya. Itu ke Gua Hira-nya abang ikut manjat itu ke Jabal apa itu? Dilihat nanti kalau memang saya dikasih waktu, saya bakal naik ke sana dengan gamis saya ini. Saya akan coba naik. Itu mana buletannya itu sih? Apa buletan? Ini dia nih. Sebentar ya, Bang Faruk. Masya Allah. Bang Faruk udah makan siang, Bang Faruk? Insya Allah bentar lagi, Bang. Halo. Bentar lagi. Oh, 1,5 jam sampai lagi. Ke atas nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, aku kepengen aku. Tapi lumayan. Sama Bukit Tur, tempat bersebuah, tempat gua kecil, tempat bersembunyinya Nabi Muhammad SAW beserta dengan Abu Bakar Rashid. Kita nanti ke situ. Wah. Ya, kita juga nanti ke situ. Cuman kan dari bawah nengoknya kan? Ke situ insya Allah. Iya, nengoknya dari bawah Bang Rashid kan, nggak ikut naik ke atas nengok kan? Iya. Aku pengennya manjat. Bang Faruk pengen manjat. Iya, aku pengen manjat nengok ke sana. Insya Allah. Jadi kapan ke Madinahnya, Bang Rashid? Kita sekisaran 5 hari di sini. Kisaran 5 hari, nanti ke Madinah. Kita 5 hari ya? 5 hari insya Allah ke sini. Nanti di Madinah sekitar 6 hari. Oh, ayah saya pun ikut? Lah, ya iya dong. Gimana caranya kalau beliau nggak ikut? Oh, Masya Allah. Dia yang ngasih ikut saya. Dia yang ngasih ikut saya yang ngasih ikut Ustadz Yusuf. Begitu rulesnya. Beliau yang ngasih ikut saya yang ngasih ikut Ustadz Yusuf. Gitu Bang Faruk. Bang Faruk mau lihat ini. Bang Faruk mau lihat Raja Salman. Mana? Ponakannya Raja Salman mau lihat. Oh, pasti bercanda ini. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mau lihat ponakannya Raja Salman. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Nih Bang Faruk. Tuh. Bang Faruk berdoa. Semoga menjadi salah satu. Tuh Bang Faruk. Nih. Masya Allah.
balik ini karena kami alhamdulillah di Tower Zamzam, Jadi nggak kelihatan. Ini nih Ka'bah di sini nih. Di sini Ka'bahnya nih. Tuh di sini nih. Nah. Ya kan. Aku udah siap-siap rekam tipanya KW. Nggak dong. Dibilang pula saya Raja Salman KW. Semoga kita semua nanti Bang Faruk juga dipanggil ke rumahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di Mekah saat ini kayak mana, Bang? Cuaca di Mekah? Sekarang 20 derajat. Iya, di sana lagi musim panas atau musim dingin? Musim dingin. Musim dingin. Kurang ajar gue dibilang Yosep. Enak aja lu. Nah, kalau gua Arabnya versi ini. Versi ponakan, versi condet. Ponakannya Raja Salman. Jangan dibilang. Surya di atas. Surya di atas. Kita bangun dari apaan? Wah, ayo udah narik. Ini gue takut jalan kayak begini kayak gue nanti takutnya gue malah dikasih karpet merah kowe. Wih, ini nih keluarga raja ini katanya. Keluarga Raja King Abdul Aziz. Loh, Ustaz Yusuf PI ada di bawah juga nih. Ustaz Yusuf PI juga. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya nanti saya malah dibilang. Udah mau keluar Bang Rashid, ente masih lab aja ini. Jam berapa sih? Nggak ikut ente ke Mina. Ayo, mandi atau gimana? Ayo enggak itu. Bang Faruk. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini semoga yang ada di tempat Bang Faruk termasuk hostnya ya semoga Allah panggil juga ke sini ya teman-temannya ke Baitullah gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak yang minta Ustaz on cam ini. Masih di ini sih sebenarnya masih di hotel kita ya. Saya belum siap. Ini Ustadz aja belum siap. Gimana sih Ustadz? Udah. Kita siap-siap. Ustadz aja belum siap. Udah siap Ustadz. Udah. Mana tinggal cus itu cuma lupa kayak aura Arabnya lebih ke ini ya. Kemana? Mana nih lebih ke condet gitu. Nih. Lebih ke condet. Katanya ngumpulnya di kamar aneh di 518. Bukan, 525 ya. Berapa? 525 kan? Apa itu? Tempat makan. Itu tuh kamar makan. Bukan buat buat kumpul. Karena saya tengok di saksi Jehovah itu tidak ada Yesus, tangannya ke atas. Itu maksudnya apa itu, Tok? Kalau ke tangannya di atas, kalau Tuhan Yesus itu dibuat, kenapa itu, Tok? Gimana maksudnya? Dari saksi Jehovah itu. Maksudnya kan kalau di kami kan salib, ya kan? Kenapa di saksi Jehovah tangannya ke atas? Apa ya artinya itu? Tiang gantung. Tertulis dalam Alkitab di tiang gantung. Itu makanya berbeda kan itu. Itu makanya beda, udah jelas beda kita. Iya bedanya karena tertulis dalam Alkitab. Caranya beda. Bedanya karena kami kan memang salib itu. Jadi kalian kan nggak ada salib. Tertulis nggak Yesus? Itu perbedaannya ya toh. Kalau mungkin begini toh ya. Mungkin kalau isi Alkitabnya taruhlah dulu sama ya kan itu, taruhlah dulu sama isi Alkitabnya.
Tetapi yang kalian imani, yang kalian imani bahwa Yesus itu tangannya di atas. Pengertian tangan di atas ini menurut itu tadi digantung ya kan. Kami disalibkan, itu bedanya itu. Disalib sama digantung beda. Itu bedanya ya. Yang jelas beda itu. Mungkin itu aja mungkin yang beda ya itu. Mungkin kalau Alkitabnya mungkin ada juga bedanya. Cuman itu perjanjian lama itu yang itu ikutin ya kan. Namanya saksi Jehovah. Saksi Jehovah itu kan hanya mempelajari isi firman ini, semua dipelajari begini. Tetapi tujuannya tidak sama kami Protestan. Itu aja ya itu. Oh, berarti karena tidak sama, karena Protestan tidak mempelajari semua firman-Nya kan begitu artinya. Perbedaan bukan di situ begini toh. Kan itu yang bilang bahwa saya di Protestan tidak mempelajari firman-Nya semua. Bukan, maksudnya begini toh. Kalau di Saksi Jehovah mempelajari firman-Nya semua. Bukan, itu baca semua ini, tetapi tidak itu ikutin Yesus. Kalau memang itu mengikuti Yesus ini, ajarannya semua dan dia disalib, tak mungkin tangannya di atas. Itu digantung, sedangkan kami bukan digantung. Itu bedanya tadi yang aku bilang itu. Jadi kita memang sama-sama kita. Kurasa kalau itu pun nggak termasuk Kristen dibilangnya itu ya, karena Kristen itu pengikut Yesus. Setahu saya. Ada nggak tertulis di Alkitab Yesus itu disalibkan? Ada. Makanya itu kan perbedaannya itu toh. Itu tidak percaya sama. Dengar dulu toh. Yang ada di tiang gantung. Kan? Dengar dulu toh. Perbedaannya itu kan. Lah, kok dengar-dengar aja. Saya, itu tidak percaya bahwa Yesus itu Kristus, berarti itu nggak termasuk Kristen. Yang percaya sama Yesusnya, ajarannya ini yang kita ikuti, makanya kita Kristen, pengikut Yesus itu. Nah, itu ya itu bedanya ya. Itu termasuk kalau di Kristen itu bukan Kristen namanya. Bukan ya? Kristen. Bukan termasuk Kristen itu kalau di Kenapa bukan Kristen? Di Kristen. Kenapa bukan Kristen? Karena itu enggak mengikuti ajaran Yesus. Loh. Kenapa? Kenapa? Ajaran Yesusnya yang Kristen, pengikut Yesus. Kita mengikuti ajaran Kristen. Setahu aku ya itu yang pengikutnya ajaran Yesus ininya yang Kristen. Itu kan nggak ikut Natal. Itu nggak ikut Natal. Oke, ada nggak di Alkitab tertulis Natal tanggal 25 Desember? Tahu itu, makanya dibuat tanggal 25, dia lahir bulan 12. Jadi ditentukanlah dia, karena zaman dahulu itu tidak ada tanggal, ya tahu kan itu, zaman dahulu nggak ada tanggal, dibuatlah dia 25 Desember. Tetapi lahir dalam bulan 12. Kenapa tidak tertulis di Alkitab? Apanya? Yang kelahirannya? Natal ya, hari kelahiran Natal dirayakan. Ada tertulis? Di sini kan memang itu dia lahir dibuat tanggal 1 di dalam bulan 12. Tanggal 25 yang mana yang betul ini? Dia lahir. Tanggal 25 tanggal 1. Dikatakan kamu bukan buat hari Natal. Hari Natal itu kan ulang tahun itu, hari ulang tahun. Itu ulang tahun kelahiran tertulis Yesus enggak di Alkitab? Ya kan? Ya tertulis itu. enggak di Alkitab? Tunggu itu aku baca ya itu. Tertulis enggak di Alkitab? Aku rayakan tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus, tertulis enggak? Enggak ada dibuat diserayakan ini. Semuanya kayak gitu itu. Jadi kalau enggak tertulis, ngapain dirayakan? Dengar dulu itu. Kalau mau ke situ itu pikirin kan tanggalnya tadi. Di sini pun nggak tertulis di sini hari kematian tanggal sekian, hari kebangkitan tanggal sekian, hari kenaikan tanggal sekian, nggak ada. Yang bikin itu ya kan tanggal dari tanggal ya. Yang membuat itu dari tanggal, bukan dari Alkitab. Tetapi dia dituliskan bahwa hari kematiannya tanggal sekian, hari kelahirannya tanggal sekian. Iya kan? Hari kematiannya, hari kebangkitan tanggal sekian, hari kenaikan tanggal sekian. Itulah terus setiap tahun dibuat. Sudah diapakan itu dari dulu. Memang dari dulu sudah dibuat itu. Oh itu, dengarkan saya.
dengarkan saya. Tapi tertulis di dalam Alkitab di Pengkhotbah 1 ayat 7, lebih baik rayakan hari kematian daripada hari kelahiran. Jelas? Semua bisa dirayakan. Kenapa manusia ada hari kelahiran dirayakan? Itu Apa sudah salah? jelas tertulis. Salah Kristen itu dirayakan hari ulang tahun. Semua seluruh dunia manusia dirayakan kalau dia ada uangnya dirayakan besar-besar hari kelahiran anaknya, bapaknya. Apa salah? Tapi kenapa tertulis? Tertulis di Alkitab. Walaupun tidak tertulis di sini toh, kita tidak boleh melarang hari kelahiran siapapun orangnya, ya. Anakmu sendiri kalau kau banyak uang rayakan di mall, di mana-mana bisa. Berarti kalau Nggak ada tidak larangan. tertulis, Itu kalau tidak ada tertulis, larangan. Karena kami umat Kristen itu, karena kami umat Itu, Kristen merayakan hari Natal. kalau Itu tidak hari besar tertulis, bagi kami dengarkan umat saya, Kristen. dengarkan Walaupun dulu. tidak tertulis ini, ya. Kenapa kita semua seluruh dunia, kenapa mengikuti hari kelahiran? Iya kan? Kalau Itu tidak semua nggak dilarang. tertulis, Dimanapun tidak dilarang merayakan hari kelahiran itu berdosa di situ berdosa. Berarti kalau tidak tertulis, anak itu nggak perlu kau rayakan, nggak perlu kau rayakan anak itu lahir. Biar tahu itu. kalau Justru tidak karena tertulis, dirayakan hari ya ampun. kelahiran. Dengar dulu itu. Karena dirayakanlah hari Dalam ngomong terus. kelahiran Yesus Khotbah lah Kristus. itu, khotbah Jadi terus. terjadilah semua manusia Udah hari Minggu ini, khotbah lah. merayakan anaknya Iya, khotbah lah hari Minggu ini. semua dirayakan bagi yang merayakan tidak Iya, ada larangan. ya khotbah lah itu hari Minggu ini, kita ganti hari Minggu ini. Khotbah lah. Bukan itu Kristen tapi kayak gitu. Iya, Kan makanya nggak khotbah lah baik. itu, khotbah lah. Ini kan khotbah ini. Hari Minggu ini kita Ya ganti. kan khotbah. tadi kan teringatnya masalah kelahiran itu. Kita memang sama-sama Kristen. Itu bukan termasuk Kristen bagi kalau menurutku ya itu. Yang menurutku itu, yang Kristen itu ya di Alkitab ini pun dibuatnya. Yang Kristen itu hanya yang pengikut Yesus. Kalau dia tidak yakin ajaran Yesus ini, dia bukan Kristen namanya itu ya. Karena kita kan mengikuti ajaran Kami pengikut Yesus Kristus. di sini. Kami pengikut Yesus. Tidak mengikuti Kristus. Kami pengikut Yesus. Tidak. Bukankah kami Karena Kristen? salibnya ada rupanya dibuat sama itu. Salibku, hari dimuliakan. Itu kan lagu. Ada itu muliakan salib. Itu Tidak, kan lagu. Tertulis nggak dalam Alkitab kan itu? lagu kan itu. Makanya Tertulis nggak dalam dimuliakan Alkitab? salib. Itu ini makanya itu. Tertulis Kalau nggak dalam memang benar Alkitab? Oh itu kalau benar itu Kristus. Oh ya udahlah, berkhotbah lah itu terus ini hari Minggu. Harus bukan itu. Kan itu bilang tadi itu pengikut Kristus. Khotbah lah Kalau terus, pengikut khotbah. Kristus itu harus mengakui salib. Makanya dibilang pikul salibku. Kan Yesus juga mengatakan itu pikul salibku. Itu ada. Bukan dibilang siapa pengikutku dialah memikul salibku. Itu artinya. Jadi itu kan nggak memikul salib, digantung. Ya gantungan itulah itu muliakan. Jangan salib. Salib itu kami pikul. Kalau itu kan tadi gantung. Gantungan itulah ikut pikul. Itu maksudnya artinya pikul itu. Yang pengikut Kristen itulah namanya harus memikul salib. Makanya ada lagu. Salibku yang dimuliakan. Ya, siapkan persembahan kita teman-teman. Siapkan persembahan kita teman-teman. Siapkan persembahan kita teman-teman. Sebentar lagi datang durung-durung. Siapkan persembahan kita teman-teman. Makanya itu bela mahakabe mau itu asani ke papor siaumu. Ya, ini kami sudah siapkan persembahan kami itu. Unang salah-salah kan itu. Sekalian perpuluhan. Memang ijaho do Alkitabon kan itu. Sudah ngai boto ho isin Alkitabon. Alay dan sudah di hutoko
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Betul. Dipilih-pilih ti tong na di toko di Alkitab pon molo kami kadang to molo kami tong itu kami do perjanjian lama bahwa kejadian 1 sampai ini manusia itu dari mana diciptakan. Habis ini ada lagu kedua itu biar kita siapkan persembahan lagi itu. Habis ini ada lagu kedua kan kalau kayak gitu biar kami itu persiapkan lagi persembahan. Itu Mauli, kalau kayak gitu selamat ya atas meninggoy tersalibnya Yesus. Iya, habis ini ada lagi kedua. Kita siapkan persembahan kita lagi yang kedua. Selamat. Itu kan jadi dengar dulu. Dengar dulu. Tidak selamat atas meninggoynya Yesus disalib. Ini kan selamat itu ya. Kan udah dengar dulu itu kan udah membaca isi Alkitab ini kan semua kan. Iya. Apakah itu. Kalau itu mengikuti ini tadi ada ke-10 firman. Ke-10 firman kita ikuti juga di Iya. Coba dulu kita ada lagu kedua. Ada lagu kedua. Terus kami mau persiapkan persembahan. Kita sampingkan aja dulu ini semua. Karena udah beda ini. Begini itu Mauli. Bolehkah saya ucapkan selamat ya atas tersalibnya Yesus dulu itu. Kalian Tunggu dulu, kami sampingkan dulu kalian. Kami mau debat. Oh iya, lanjutlah. Izin host saya diam. Itu batu. Kan apa lagi 10 firman itu apa adanya di saksi Jehovah? Hah? Ada. Ada di saksi Jehovah ke-10 firman. Tapi dengarkan aku dulu ya. Iya dengarkan. Ada. Nah, setelah itu habis ini ada lagu kedua kan itu biar kami persiapkan persembahan kami lagi. Tunggu dulu. Lagu pertama. Kan, kita kan tadi ya kan memang benar lah itu. Kan memang dinyanyikan ya itu. Kalau apa kan makanya ada lagu salib. Kan lagu kedua nih persiapkan persembahan kita teman-teman. Ya siapkan persembahan kita teman-teman. Persiapkan. Ini persembahan kedua ya. Makanya salib itu artinya kita. Habis itu persembahannya dikumpul langsung diumumkan sekian persembahan kita hari ini. Itu jadi kita berdebat. Ya kan ini lo kamu kan berdebat. Ini kan itu berkhotbah. Ini lagi toh kan ke-10 firman. Mereka ini kan nggak mengikuti 10 firman ini. Nggak ada satu pun tak diikuti mereka. Kalau Kristen kan masih ada di sini kan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu ada. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan, menyebut namanya dengan sembarangan. Itu apa itu ikutin itu kan enggak kan? Itu di mana-mana pun bisa manggil Tuhan. Ini. Waduh, itu bedanya itu ya. Terus kami kan ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya bekerja. Kami hari Minggu. Itu bedanya. Jadi itu siapa itu nama Tuhan yang nggak boleh sembarang disebut itu? Iya, siapa namanya itu? Yang nggak boleh sembarang disebut itu siapa itu? Pengikut Yesus Kristus ya. Iya, nama Tuhan yang nggak boleh sembarang disebut siapa aja? Berapa jumlahnya? Itu udah siap khotbahnya teman-teman. Jadi udah 2 kali persembahan tadi kan, 2 lagu. Udah siap khotbahnya. Terima kasih. Jadi diumumkanlah berapa persembahan yang didapat. Ya ini lagi dihitung dia. Kan turun dia. Oh iya pula. Lagi dihitung. Theo, silakan Theo. Bacakan berapa jumlah. Kantongnya tadi banyak Bang Raja. Jadi dihitung dulu. Nanti udah dihitung baru diumumkan. Entah berapa ratus ribu, entah berapa juta itu diumumkan. Tapi kita tidak tahu ya setelah dihitung di belakang hitungannya pas apa enggak kita nggak tahu ini. Kan bisa aja hitungannya nggak pas. Iyalah. Tapi diumumkan. Iya. Iya, begitu dia. Makanya kalau masalah jumlah itu, abang, kalau di tempat kami rame-rame, di tempat kami itu rame-rame ngitung. Ya tapi di belakang, Uman nggak ada yang lihat ini.
Di belakang dihitung. Umat lah itu yang ngitung. Pendeta mana ngitung-ngitung itu. Ada umat ngitung, di belakang dihitung. Nggak ada pendeta ngitung itu. Ada mejanya di belakang, memang aja Bang Batu, ada memang mejanya di belakang yang ngitung. Iya, yang ngitung itu umat mana ada menyaksikan. Umat tidak ada menyaksikan penghitungan itu. Ya aku bukan siapa-siapa, sering ku tengok, ku lihat kok. Umat tidak ada menyaksikan penghitungan persembahan itu di belakang. Aku yang jemaat cuman jemaat kuliah itu orang hitung-hitung. Nggak ada pendeta turun tangan hitung-hitung itu. Pembelaan lagi saudara-saudara. Pembelaan datanglah kalian. Hari Minggu datang kalian sekali-sekali masuk ke belakang namanya kalau di apa tempat kami bilik Parhobason. Nah, di situ ada meja. Betul, orang hitung-hitung. Betul. Sudah. Orang aku lihat-lihat hitung-hitung itu. Nah, ada pendeta ikut campur ngitung-ngitung itu. Ya adalah, jangan begitulah. Masa situ aja yang menghitung? Situ pun mana ikut dia itu? Ngitung. Ngitung kalau pendeta mana ada urusan yang ngitung-ngitung itu. Jadi kalau pendeta gitu mentahnya aja gitu. Iyalah beras, pisang. Keren kali. Jadi ada persembahan orang ngasih pisang sama beras gitu, didurung-durung tadi. Adalah kalau di daerah terpencil itu kan itu persembahannya. Ngasih pisang aku dia, tengok ngasih ada yang ayam. gesek kok. Ngasih pisang, ngasih ayam, apa lagi ngasih kambing, kan adanya itu. Balik ke zaman dulu. Mana apa tadi Bang API? Iya, Ibu siapa? tadi. Ibu tadi mana? Turun sebentar, Turun ya? nggak lama lagi naik lagi dia. Turun sebentar ngitung persembahan. Waduh. Oh, Bu Mauli tadi, Bu Mauli itu turun dia sebentar ngitung persembahan gitu. Cuman dia sendiri ngitung, yang lain nggak boleh tahu. Oh. Habis itu diumumkannya. Diumum, jadi kalau di apa lagi ya, ada itu yang di karismati itu ditulis itu, dihitung rame-rame, ditulisnya ditaruhnya di papan pengumuman. Jumlahnya sekian, perpuluhan sekian jumlahnya, 1 M perpuluhan. Alokasinya untuk ini ditulis tuh jelas pembukuannya itu. Nggak bisa sembarangan. Apa itu Bang Keo? Kalau dihitungnya jelas memang, tapi yang hitungnya cuma 10 orang, gitu loh. Tidak Bang. Ngapain rame-rame ngitungnya? Bila perlu pun kalau ada mesin penghitungnya pakai mesin semua itu. Ngitung. Enggak, kalau pakai gesek kan biar lebih canggih kan pakai gesek. Iya, harus gitulah Mas bergeser. Bri itu ya. kan ada Bang gesek-gesek Mas Bri kan Bang Raja. dijalankan kan kayak gitu. Bang Raja, lebih pasti lagi pakai brakot. Apa itu Bang? Brakot yang gede SPBU. Barcode. Oh iya. Barcode, Oh, barcode. pakai Nah, itu baru jelas. Oh iya. Barcode. Iya. Bisa nggak persembahan itu pakai barcode kira-kira? Biar Bisa. jelas. Bisa lah, kenapa nggak Biar bisa? tidak ada pemotong-pemotongan begitu. Bisa. Ya, Lewat transfer zaman dulu lewat transfer, belum ada barcode sistem uang apa kan. Nah, masalahnya nanti kalau pakai barcode ini kan dia langsung nanti keluar dia di tempat duduknya nomor berapa. Enggak lah, bukan gitu. Ini kan sesuai level, Bro. Nah, iya jangan juga gitu, ya. Bro. Betul juga ya. Iya juga, betul. Iya benar juga Bang Raja. apa ini? Nah, kan masalah status penghitungan ini itu tadi lah. itu kan sebuah style gitu loh. Jadi masalah style ini jangan dilupakan, Bro. Masa kamu tuh parkirnya saja sudah gini loh, Bro. Masa parkir kamu saja sudah diatur oleh tukang di gereja parkir bisa dengan dikerjakan sebegitunya itu. uangnya, tiba-tiba Anda di duduk belakang. Makanya dengan Di barcode gereja. ada penertiban kan kayak gitu, Bro. Di gereja itu udah dari tahun kapan itu sudah sistem transfer? Bisa. Nah, ini
Makanya yang menjadi itu, masalah Bang di sini Bang Batu, di saat debt collector itu sudah berpindah kepada debt collector showroom, Persembahan itu saya tidak nah pernah. di sini gimana Bang Pernah Mardan? lah transfer Ini Bang Keo ini Kristen apa Muslim ini? Mana Bang Raja? Dia Kristen Bang. Bisa langsung, bisa dijemput, bisa transfer, bisa lah. Kenapa nggak bisa? Gimana persembahan ini yang ditransfer? benar, elastis loh. Iya betul. Covid kemarin orang itu melakukan seperti itu, dijemput ke rumah, apalagi ditransfer. Nah, Bang Keo yang bisa, betul. kenapa nggak bisa? Ini kan udah zaman canggih. Tidak lagi berupa barang, kambing, lembu, Ya dibawa makanya firman Tuhan itu kan siapa ke rumah-rumah ibadah. disesuaikan dengan kondisi zaman kan kayak gitu Iya, Bang kalau itu zaman batu itu Bang? bawa Izin sebentar. Gini Bang gimana Raja. Bang? Gimana Bang? Menurut Bang Raja, ketika ada pembangunan masjid, itu kan ada yang di tengah jalan ini. Oh, minta kalau uang itu buat Bang, apa itu Bang? Kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu kan begini, karena banyaknya itu gereja yang dijual di luar negeri, jadi dikutip di jalan-jalan ini sama mau beramal ibadah, untuk membeli gereja yang ditinggal di luar negeri. Enggak nanti tuh bahas itu. Ya itu gunanya itu Bang. Zaman batu. Dengar dulu Ya karena begini Bang, melalui rumah makan Minang saja kan yang banyak kotak-kotak amal itu kan di rumah makan Minang di seluruh Indonesia. Sudah berapa gereja yang dijadikan masjid oleh rumah makan Minang? Karena banyak di situ Jangan bahas guru-guru yang masjid. kotak-kotak amal Itu itu. apa bahas masjid? Ini bahas rumah ibadah kita ini. Nah itu silakan Makanya Keo. di zaman dulu, Silakan. di Izin zaman host. batu dulu, Abang zaman Deddy silakan batu. kasih kesempatan Keo dengan Mardan menyesuaikan. Silakan. Iya Bang Raja, silakan mereka berdua lah. Di zaman batu dulu orang-orangnya bawa persembahan itu ke rumah ibadah, ke bait Allahnya itu berupa burung, kambing, domba. Seperti itu, domba lah. Itu zaman batu itu mempersembahkan persembahan hewan ke rumah ibadahnya. Udah kuno itu. Makanya ada zaman baru. Alat persembahannya, alat tukarnya uang. Nah, itu zaman kekinian. Harus seperti itulah, mengikuti zaman. Saya belum pernah dengar seperti itu. Kalau yang saya tahu yang persembahan itu kita di saat kita beribadah, kita membawa apa yang kita punya, kita berikan di situ. Di tempat Iya, aku beribadah cerita itu. zaman Abraham. Abraham kan mempersembahkan kambing. Berarti mereka Yahudi itu, Yudaisme itu bawa korbannya itu berupa binatang ke tempat ibadahnya, dikorbankan kan gitu. Itu zaman batu kuno itu udah. Iya, kalau itu ya benar-benar. Iya, kurban di tempat ibadah itu kuno. Jadi yang mau kita bahas apanya, Bang? Ya sistem kekinian lah, kan ada uang. Iya. Nggak repot lagi mencemari lingkungan, darahnya kemana-mana kan gitu. Iya. Jadi maksud saya gini, Bang. Aku kan sering juga makan di warung nasi. Kita tukar pikiran aja nih, Bang. Kita tukar pikirannya. Aku kan sering juga makan di warung-warung nasi. Itu ada janganlah di situ. Ketika ada pembangunan suatu masjid, aku sering nampak, Bang, ada minta-minta duit di tengah jalan dia itu atau di pinggir jalan. Itu untuk apa itu, Bang? Uang itu digunakan untuk apa, Bang? Macet Keo, macet. Si Keo macet. Gak datang tadi paketku. Oh, ulang lagi Bro Mardan. Gini, Bang,
saya kan juga pernah pergi gitu ya, melewati suatu masjid. Di masjid itu, di depan masjid itu ada Ngapain bicara masjid? orang yang Kenapa kau pas masjid? Jadi kita bahas apa, Bang? Keo tuh Kristen loh, bukan Muslim dia. Keo ini Kristen apa? Kristen dia, Kristen. Kristen apa? Tritunggal juga tuh. Iya. Tritunggal, bukan Tritunggal, Tritumbal. Nggak tahu lah aku. Tritunggal lah. Tapi dia Tritunggal ngertinya Trinitas gitu. Tritunggal itu sudah ada sejak semula, itu tatanan universal itu. Mudah dimengerti, gampang dipahami. Sejak semula zaman Abraham tuh ya. Iya, makanya di Kejadian 1 itu kan sudah ada Tritunggal. Zamannya Nuh juga udah ada Tritunggal tuh ya. Sejak semula lah sudah ada Tritunggal. Iya, itu konsep umum itu. Berarti sejak Adam dan Hawa ya Tritunggal ya. Nggak bisa kita tolak itu konsep itu. Ayah, ibu, anak disebut satu, 3 menjadi satu, keluarga inti. Kan gitu. Iya, berarti sejak Adam dan Hawa udah ada Tritunggal ya. Sejak semula. Yang membentuk segala sesuatu, ada atom, proton, elektron, neutron. Apalagi kebutuhan manusia, primer, sekunder, tertier, 3 kebutuhan manusia. Kanan, kiri, tengah, hitam, putih, abu-abu, itu kan tatanan umum itu yang bisa dimengerti semua manusia. Konsep 3 itu. Jadi nggak ada yang bisa menolak itu sebenarnya. Oke, gini Bang Keo, kita nggak usah bahas ke situ Bang Keo. Gini maksud saya Bang Keo. Bang Keo percaya nggak bahwa manusia itu diciptakan dari tanah? Manusia diciptakan dari tanah, dibentuk. Iya, dibentuk. Iya. Percaya ya. Tanah itu dibentuk, iya. Oke. Menurut Keo, Yesus itu diciptakan apa tidak menurut Bang Keo? Dilahirkan, makanya manusia pertama itu dibentuk dari tanah, lalu diciptakan serupa dan segambar dengan penciptanya. Betul. Jadi kira-kira menurut Bang Keo, Yesus itu diciptakan melalui tidak? Apa? Putus tadi, diciptakan dari tanah? Iya. Menurut Bang Keo, Yesus yang disebut Tuhan itu dibentuk dan diciptakan dari tanah apa tidak? Penciptaan itu cuma di awal kalau di Bible, makanya manusia pertama itu dibentuk dari tanah, dikreasikan dari tanah. Paham sampai situ? Dikreasikan, dibentuk dari tanah, lalu diciptakan serupa segambar dengan pencipta. Oke, gini maksud saya Bang. Jadi Yesus itu tidak diciptakan, Yesus itu seperti kita sekarang dilahirkan. Oke. Itu aja Bang Keo. Berarti bukan diciptakan lah ya. Bukan, penciptaan cuman ada berapa hari ya penciptaan? 6 hari katanya, cuman di awal. Betul. Oke lah. Oke, gantian lagi Bang. Yang lain lah. Aku sudah selesai, itu aja Bang. Mau makan dulu. Bayar TV. Bayar TV. Iya ada bayar TV. Ini juga. Apa det? Tadi sisi lah sama teman-teman Kristen nih. Dari tadi ngundang-ngundang mulu det. Diskusi sama teman-teman Kristen. Oh, diskusi apa lo?
Nah, boleh sama Kio lah, sama Kio. Nah, atau sama Bang Muat. Sama Kio aja lah. Oke, Sama Kio. Kio lebih cerdas ini. Silakan. Tadi soal Yesus itu diciptakan atau tidak gitu loh, Pak RTV. Apa tanggapan Pak RTV? Apakah Yesus diciptakan? Diciptakan atau dilahirkan? Kalau penciptaan kayaknya udah selesai dari pas awal-awal penciptaan, Dad. Kalau sampai ada penciptaan berikutnya, definisi apa lagi mau dibuat di situ? Bukannya penciptaan sudah ada pada mula-mulanya? Bang Darren. Ya, Dad. Atau ini konsep siapa yang bilang Yesus diciptakan? Bang, ini diskusi internal kalian nih, sesama Kristen gitu loh. Soalnya tadi kan udah naik Opung Moli barusan turun. Benar, Begini, tapi Bang. kan Gini Bang, maksud saya. konsep. Gini, Bang. Ya. Itu sebentar Bang. Kita di kejadian pertama kita percayakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Percaya nggak Bang? Dibentuk dari debu tanah. Debu tanah. Oke. Ya. Berarti di situ penciptakan sama juga sama penciptanya. Kita ambil dulu narasi penciptanya ya. Gimana? Jadi kan kita ambil sama Yesus kan manusia Bang. Betul ya? Percaya nggak? Yesus manifestasinya manusia. Oke, manusia di zaman Adam dan Hawa dibentuk dan diciptakan dari debu tanah. Percaya kan? Oke. Menurut logika Abang, Yesus itu diciptakan atau tidak? Gitu. Menurut pemahaman Abang dulu. Kan kisah penciptaan sudah berakhir, ya kan? Benar nggak? Nah, kenapa ada penciptaan lagi berikutnya? Gini maksud saya Bang, supaya kita saling paham maksud saya. Saya juga kan Kristen. Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Iya kan banyak Takut denomnya. salah paham itu aja. Saya mencoba. Ya. Oke gini, Yesus di masa hidupnya, dia kan itu manusia ya, dan kita pun manusia, ya, sepakat. Paham maksud saya? Yesus masa hidupnya manusia, lalu Yesus, dia kan manusia, kita pun manusia, betul kan? Ya. Contohnya saya pun manusia, oke, punya daging. Pada mulanya kan Allah menciptakan ketika Tuhan menciptakan manusia kan dari tanah kan, dari tanah, debu tanah. Betul. Betul ya? Dibentuk dari debu dan tanah, ya, oke. Jadi, secara kemanusiaan, secara daging kita sama Yesus. Sebenarnya sama kan, dia pun manusia. Secara kemanusiaan ya, dia pun manusia. Kita pun manusia. Terus? Menurut logika Abang, Yesus itu diciptakan atau tidak gitu? Kita kan sama-sama manusia. Ya, benar kita sama-sama manusia, tapi permasalahannya gini. Contoh ini. Kalau saya mati, saya itu dikubur nggak? Dikubur ya? Pasti itu dikubur. Ya, berarti saya kembali ke tanah dikubur. Raga saya itu kelihatan nggak? Loh? Enggak, raga saya ada kan berarti. Dengar dulu biar ku selesaikan. Artinya saya ditanam, daging badan saya ditanam dan membusuk habis lah, larut di tanah itu, benar kan? Lah sekarang coba kamu gini, seandainya Yesus yang kau anggap bahwa itu diciptakan, kemana raganya setelah dia mati? Saya Bang.
Bukan saya bang, biar maksud saya, bukan saya mengatakan saya tidak percaya bahwa Yesus itu diciptakan. Saya sendiri tidak percaya begitu. Apakah kita sepakat? Itu maksud saya bang. Bentar bang ya. Kan saya bilang bahwa Yesus tidak pernah diciptakan. Kan seperti itu. Apa yang membantah bahwa dia itu bukan ciptaan, ya kan? Karena dia adalah manifestasi dari Allah itu sendiri yang datang ke dunia melalui proses kelahirannya. Memang dalam suatu misteri, dia lahir melalui Maria yang seorang perawan, seperti itulah runtutannya ya. Lantas ketika dia meninggal, wafat, kan tubuhnya ke surga naik. Jadi kalau kita mau nyamakan diri kita dengan manusia, dia sebagai manusia seperti kita, ya buktikan aja kalau diri kita mati, kita terangkat ke surga raga-raga kita. Bisa ada nggak sih manusia yang raganya terangkat ke surga? Kayak nggak ada, kecuali dia. Kan begitu. Ya nggak, Dan? Jadi itu yang menyebabkan saya yakin dan percaya jika dia itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang bermanifestasi ya. Apalagi yang menyebabkan dia menjadi Allah bagi saya? Karena contoh gini, kita ini kan sesama manusia Dan ya. Jika kamu punya kesalahan, saya bisa mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau dosamu, aku nggak bisa mengampuni dosamu. Yang bisa mengampuni dosanya hanya satu-satunya Allah itu sendiri. Kalau kesalahan ya antara anak dengan orang tua, adik, kakak, dengan teman, itu kesalahan yang ada. Tapi kalau bicara tentang dosa, dosamu sudah kuampuni katanya. Itu hanya Tuhan yang bisa nih. Mana Bro Mardan? Woi. Coba deh. Bro Mardan. Tadi dia dipanggilan lu tuh. Sabar bang. Kenapa ini yang lain pada turun ketika bang Erik Rumpe ini naik? Wah, Kio pun turun, Batu Muap pun turun, naik lagi. Ah, nggak bener nih kalian nih. Kemarin ibu-ibu kemarin siapa tuh, Ded? Siapa? Pedel itu. Ded, yang tadi malam ibu-ibu itu. Edelweiss ya, Edelweiss. Dia mah kalau diskusi malah cenderung untuk apa ya? Destroyer aku lewat cara-cara dan luketnya. Ya beda lah bang, kalau kita laki-laki kan menggunakan ini kan, kalau perempuan ya tahu lah. Paham ya. Perasaan nggak matang dia berdiskusinya. Kalau nggak matang ini matangkan supaya matang. Iyalah dijemur, dijemur ke panas matahari gitu. Kalau mengkal-mengkal juga enak kan bang, mengkal-mengkal kan enaknya matang kan. Kalau mengkal itu enak loh bang, mengkal. Tergantung peruntukannya dong. Peruntukannya, kalau rujak yang mengkal-mengkal cocok, ya kan. Kalau untuk bayi ya oke, yang harus mateng kan gitu. Untuk orang gunung yang mentah pun dimakan. Lu belum pernah ya, Ded, ke suatu daerah ya? Kemana?
Mana nih Bang Nasution, mana Bang Nasution? Yang daerah itu airnya itu, jadi dia itu di situ cuma ada orang mengandalkan drum. Selasa pula katanya berangkat. Enggak. Terus Ke ngiri. terus Bang. Mana Bang R ini? Bang R Kerumpe? Oh, Bang R. Baru di Mario, drum itu dipasang saluran seng. Selamat siang Mario. Kenapa Bang R? Suaranya Bang R? Halo. Ya, halo, selamat siang. Bang R. Halo. Iya. Halo. Lanjut. Ya. Iya, lanjut. Apa tuh? Halo. Dengar nggak? Ya, ada suaranya Bang, ada. Ada Bang, ada suaranya Bang, ada. Lanjut Bang Erik Rumpi. Ya. Halo. Lanjut. Dengar nggak sih? Iya, lanjut. Dengar masuk, jelas. Lanjut. Lah si Madan tadi mana? Sebentar, Madan lagi dipanggil itu. Gak lama kok dia itu. Oh. Jadi Marat yang pegunungan. Bang Darel masuk, naik Bang Darel. Ya itulah Bang. Itu bendera pesisir, Ded, kau pun. Sumber air bukan mata air, Ya, sumber air sumber air, kan. ya. Mata Sebenarnya air kan. gimana? Iya. Sumber air sebenarnya kan. Mana Bro Mardan ini? Ded, aku mau nanya sama mu, Ded. Apa? Bisa Boleh. kita diskusi kita lah ya. Santai aja boleh. diskusi, enggak ini aneh. Boleh lah, Kamu memang Muslim? Ya Muslim Bang. Muhammadiyah apa NU? Aduh, ditanya organisasi ya. NU saya Bang. Iya, maksud NU. Nadilin berarti ya. Oke. Nadin ya, oke. Ya. Terus memang dari kakek sampai apa udah ini ya? NU, keluarga NU semua kami. Oh ya. Iya, keluarga besar NU kami. Keluarga besar itu NU semua gitu loh. Di kampung sini kebanyakan NU sih. Di tempat saya sini. Oh. Berarti memang ini tinggal di Jawa ya, Ded? Jawa Tengah, Jawa Timur. Gimana sih, harus saya di Kaltim kok? Oh, di Kaltim. Oh, udah migrasi ke Gimana sih, harus saya di Kaltim kok? Oh, di Kaltim. Oh, Itu udah kenapa di migrasi Kaltim? ke sana ya? Iya, lahir di sini saya Bang. Lahir di sini. Bang. Oh iya. Terus, tapi apa ya, untuk rasnya memang Jawa ya? Jawa, ya. Campur-campur. Jawanya ada, Banjarnya ada, Dayaknya ada. Lu, berarti udah berapa generasi sana, Ded? Banyak lah. Kalau pakai dari almarhum mak saya itu Banjar. Berarti udah sejak zaman kolonial berarti nih. kakek sama nenek dari bapak saya itu Dayak. Nah, iyalah berarti udah zaman kolonial lah itu masuknya. Iya. Nenek dari mama tuh baru Zaman kolonial lah itu masuknya. Iya. Nenek dari mama tuh baru Jawa. Nah, menurut mulai nih, Ded, ini kita ya bicara seperti ini. Menurut kan kamu meyakinin bahwa agama Islam adalah agama yang benar bagimu, kan gitu. Agama yang benar bagimu. Nah, konsepnya begini yang saya tanya. Menurutmu yang di luar agamamu itu
apakah kamu pasti mengasihinya? Pastinya lah. Oh begitu. Kita nggak usah bawa kitab aja dulu ya kan, itu humanitasnya aja maksud saya, ya kan? Karena kalau kita cari nanti di surat sana surat sini kan jadi hal yang berkontradiksi ya kan, seperti itu. Berarti memang itulah namanya kodrat kita dilahirkan ke dunia ini ya Ded ya. Iya, jadi gini Bang, memang kalau di luar perbedaan apapun, perbedaan agama, suku apapun itu ya, Islam itu memang tetap diwajibkan untuk saling mengasihi dan berbuat baik kan begitu, saling mengasihi. Sekarang itu kebablasan gitu. Itu sih Bang. Ya. Oh. Bahkan Islam juga memerintahkan kok kami ini berbuat baik kepada semua manusia gitu Bang. Mau saya bawakan ayatnya boleh, kalau mau saya sebutkan ayatnya boleh. Ya. Nah, sekarang apakah menurutmu konsep itu ya, apa namanya, upeti atau jizyah istilahnya ya, itu bukan konsep dari Islam ya, itu konsep bermasyarakat ya, bukan konsep religi ya. Terus lanjut. Maksud saya itu konsepnya itu karena memang faktor dari kesultanan, mungkin zaman itu Abbasiyah atau apa seperti itu, sehingga daerah yang ditaklukkan itu membayar pajak bagi yang bukan Islam, ya kan? Itu berarti konsepnya itu bukan konsep dari agama ya. Oke, saya jelaskan boleh Bang? Boleh lah. Oke, jizyah itu Bang, yang disebut jizyah itu kan pajak, upeti kan pajak, yang namanya upeti kan pajak ya. Nah itu kan yang dibayar oleh non muslim atau ahlul kitab gitu Bang, sebagai warga negara non muslim yang hidup dalam pemerintahan Islam, itu sebagai imbalan perlindungan itu Bang, perlindungan penuh gitu. Bukan karena mereka kafir, bukan karena mereka ditindas, bukan, tetapi sebagai pengganti kewajiban militer yang diwajibkan kepada muslim, yang hanya diwajibkan kepada muslim. Dalilnya pun ada Bang. Dalilnya artinya itu konsepnya bukan dari agama ya, itu konsep dari pemerintahan Abbasiyah itu sendiri zaman itu gitu. Bang Dedi, maksudmu? Boleh silakan Bang. Nah, jadi hikmah daripada jizyah ini, berapa puluh ribu kaum Zeus yang selamat dari kejaran Naji karena mereka membayar jizyah kepada pemerintahan Islam di Mesir, di mana-mana mereka nggak dikejar oleh Naji. Nah, berapa di seluruh dunia karena mereka membayar. Kalau tidak musnah mereka, kaum Zeus itu musnah oleh kejaran Naji. Nah, ditambah lagi dengan boleh berbohong dalam 3 hal. Nah, di sini di saat melindungi kaum Zeus yang dilindungi oleh umat muslim, kalau ditanyakan ada di sini orang Yahudi katanya, ini orangnya katanya, kan mati mereka, musnah. Nah, di sini jadi di saat daripada di Mesir, di mana-mana, kalau di Mesir dampaknya karena jizyah. Mereka terlindungi. Nah, ini maksudnya Bangku, lanjut Bang Dedi. Kok bising ya? Tidak, itu Naji emang tahun berapa Naji? Iya, Naji tahun makanya pelaksanaan itu kan di situ. Mereka meminta perlindungan kepada umat muslim. Dan mereka gini loh Bang Raja Goda, gini loh Bang Raja Goda. Kita harus mencari relevansi dari apa yang kita bahas ini dengan fakta sejarah. Naji itu tahun 1500 ke atas. Naji kok 1500 sih Bang? Ya, tahun berapa? Abad 19 Naji. Abad 19 Bang Hitler. Abad 19. Tapi kan begini loh Bang. Tetapi yang jelasnya kan karena mereka itu meminta perlindungan karena mereka mengapakan kepada muslim. Makanya di Indonesia saja, Indonesia bagian timur, kaum Nasrani itu terselamatkan karena itu. Mereka berbaur dengan umat Islam. Bang ini malah ngaco ini. Dari mana seperti itu? Ya coba Bang, dari mana kira-kira yang melindungi kaum Zeus yang ada di Nusantara sajalah?
Kalau tidak karena mereka menggabungkan diri kepada Islam dalam artian membayar jizyah Lari mereka. ke Nusantara ditanya Karena begini jizya. Bang, tidak akan mungkin mereka ditanya ada itu di jizya, Indonesia Nasution. di zaman Ini. Nusantara tidak membayar. Ini Sedangkan Bang, Muslim Bang sendiri Raja bayar Goda. zakat. Bang Silakan, Raja Bang. Goda pernah belajar Nusantara ya Bang Raja Goda? Saya orang Batak, Bang, belajar Nusantara lah. Oh iya, artinya kerajaan-kerajaan mulai dari Sriwijaya, kerajaan Majapahit, ya. Iya. Itu aja Bang, masuknya Islam abad keberapa Bang? Masuknya ke Islam ke Nusantara kalau di Sorkam dia abad ke-7. Wah, Nah, kacau, sementara Bang. begini, kalau abang Terus mengatakan gini, Bang. peralihan, Bentar dulu, jadi Bang gini, Raja Goda, dengar bang, sebentar. dengar bang, Enggak, dengar bang. saya Peralihan selesaikan dulu bahasa daripada saya, Bang Hindu Raja Buddha Goda. kepada Islam itu setelah Majapahit. Bagaimana Bang Raja Goda ini? Jadi bingung sejarahnya ku. Loh, Ini bagaimana loh Bang kok Raja bingung? Goda. Lihat Bang Raja Goda, dengar dulu. Dah, awal-awal kerajaan yang ada di Indonesia Nusantara ini mulai dari Hindu pertama, lalu masuk Buddha, baru masuk semi Hindu Buddha campuran seperti itu. Makanya ada candi-candi, Bang. Kalau menurut Abang tadi seperti itu, udah pastilah lebih tinggi usianya masjid daripada candi yang ada di muka bumi Nusantara ini Bang, kalau Abang bilang. Jadi artinya Bang, justru pedagang-pedagang muslim yang dari Gujarat maupun dari apa itu datang ke Nusantara minta perlindungan sama raja-raja Mataram dan raja-raja di Sriwijaya. Kok tenang, malah bro, sebaliknya? tenang, jangan ciptakan framing bro. Pedagang-pedagang Gujarat, gini bang, yang abang katakan pedagang Gujarat itu yang pertama itu kalau ke Jawa. Mereka tidak meminta perlindungan, mereka datang ke Nusantara dalam rangka berdagang rempah-rempah. Nah, sementara kalau Anda menyatakan kapan Islam masuk ke Nusantara, di sekitar 600-an sudah masuk di zaman Khulafaur Rasyidin, sudah masuk ke Sorkam, Tapanuli Tengah. Terus membentuk pemerintahan langsung atau cuma berdagang? Kapur Barus. Bener Bang, mereka itu datang ke sana berdagang, buka pemukiman. Tapi di sini kan udah ada pemerintahan awalnya. Pemukiman, mereka itu berdagang sambil merapakan, gitu loh. Justru Yang ditanya kalau yang jizya, membuat Nasution. pemukiman Jangan adalah kemana-mana. pedagang Cina Bicara. yang Muslim. Yang ditanya itu Bukan abang jizya. Gini Kenapa loh jadi Bang, kekatakan jizya tadi gini loh Bang bergaji? Raja Goda. Coba bang, Abang bang. bilang, Coba Abang dulu di dengar saat dulu, Bang. daripada zaman Naji, siapa yang bisa menyelamatkan bangsa Yahudi Jizya abad dari keberapa? kejaran daripada Jizya diberlakukan Naji yang abad beragama keberapa? Kristen? Jizya diberlakukan abad keberapa? Abang ini ngaco belajar sejarahnya Loh, kok ngaco? Tenang dulu, Hitler tahun abad ke-19. Hitler Jizya abad itu abad ke-19. keberapa? Jizya itu Sementara zaman apakah hukum Kesultanan Islam itu Abbasiyah. berlakunya, bro? Apakah hukum Islam itu berlangsungnya hanya di zaman Nabi? Sementara mereka meminta perlindungan. Gini loh logika sederhananya, bro. Di saat kerajaan Tidore, kerajaan Demak, Muslim sendiri bayar Lari lagi. zakat. Yang ada di tempat tidak membayar kepada Muslim. Wah, Nah di sini konsep jangan-jangan abang makanya belajar dengar, Bang. sejarah itu yang komplit, bro. Boleh sedikit. Ya silakan lanjut. Saya masuk, Bang. Tadi kan menarik nih dari Bang Mario tadi mengatakan jizyah itu diberlakukan pada tahun berapa kan begitu. Jadi jizyah itu mulai diberlakukan pada sejak abad ke-7 Masehi ya. Tepatnya itu pada masa Nabi Muhammad setelah terbentuknya Madinah itu. Nah jadi masa Nabi Muhammad SAW itu ke-7 Masehi kurang lebih ya. Jizyah itu sudah diterapkan langsung oleh Nabi berdasarkan turunnya Quran surah berapa tuh? At-Taubah 29. Jadi kenapa lari ke jadi kenapa lari ke jadi kenapa lari ke zaman Naji? Lari ke zaman Naji. Bang, aplikasinya yang saya terangkan itu kepada Abang, aplikasinya. Aplikasi apa? Tahu kamu aplikasi apa? Bang Raja Goda, ntar ya, saya tak jelasin samamu ya. Di luar dulu mana kerajaan Mataram sama kerajaan Demak? Nah sekarang kan begitu. Masalah kerapannya gimana? Bagaimana Anda menyatakan masalah duluan di sini? Abang ku tanya dulu, jawab dulu ini Bang. Nah sekarang begini Mana saja. di luar kerajaan Mataram sama kerajaan Demak? Kerajaan Mataram lah duluan kawan. Tadi dia permasalahannya.
Nah, jadi Dia yang menjadi masalah Maksudnya di abang, sini gimana? Kalau umat jizya Arab itu bayar jizya sama diberlakukan Demak karena- gitu? Tidak ada bayar apa situ. Yahudi Apakah dari di situ kejaran sudah ada Nabi, pemerintahan itu Islam? kesalahan dia. Sementara Sementara justru jizya itu bilang, adalah itu diberlakukan setoran di saat daripada zaman para nabi. kaum di luar Nah, Islam di situ belum terhadap ada. Muslim, pemerintahan Muslim. Itu. Nah, tadi abang Sedangkan ngomong Muslim di saja Nusantara. yang mendapat hasil panen membayar kepada Baitul Mal Abang sebagai ini zakat. Bagaimana maksud Anda saya- maksud Anda saya- berani menyatakan non Muslim langgang di kawasan kerajaan Islam? Abang tadi ngomong, Bang Raja Goda tadi ngomong ya bahwa orang-orang di Nusantara itu bayar jizya sama orang-orang Islam. Iya Kan lah. itu tadi ngomong. Nah coba. Lah di mana Apakah menurut ceritanya? Anda? Nah sekarang pemahaman Anda bagaimana? Apakah jizya itu bukan daripada setoran daripada luar Islam terhadap Islam? Ya kapan di Nusantara terjadi? Kamu bilang tadi ada. Bagaimana? Coba kalian, Anda ini Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen. Nah, kalau Anda Kristen pasti Anda tahu. Sedangkan Muslim saja yang panen sawahnya, jagungnya, ubinya, membayar zakat. Bagaimana dengan seorang non-Muslim berada di kawasan kerajaan Muslim tidak membayar kepada Baitul Mal? Tetapi konsekuensi itu, sebagai konsekuensi setoran mereka mendapat perlindungan dari umat Islam. Itu yang dikatakan Bang Dedi tadi. Itu dasarnya. Jadi dia memang mengatakan kayak gitu bukan ajuk-ujuk. Nah makanya saya katakan, saya berani katakan tadi, yang melindungi kaum Yahudi dari kejaran Najdi itu karena mereka melindungkan diri kepada umat Islam. Berarti yang di Amerika sana itu umat Islam lah yang melindungi Iya, orang-orang. benar. Loh. Jadi maksud abang, orang Yahudi yang lari dari Jerman, lari Coba dulu. ke Inggris, Begini, bro. baru lari juga ke Amerika. Dulu satu saja. Udah utang apa namanya Di ini? mana lokasi yang Anda katakan? Coba. Narasi utang zaman ini yang namanya. Abang katakan, di mana kaum Yahudi yang banyak dibantai oleh Di mana? siapa? Di mana? Di Najib Jerman zaman kan? Nabi. Kau tunjukkan dulu Najib mana di zaman Nabi. Apa itu? Najib mana di zaman Kok Nabi? di zaman Nabi? Iya. Jihad Berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Iya, di mana Najib di situ di zaman Nabi Muhammad? Mana ada di zaman Nabi Muhammad Najib? Jadi kenapa kau lari ke cerita daripada Najib? pengaplikasian daripada firman Pengaplikasian Tuhan apa? dari Sejak hadis zaman Nabi sudah diaplikasikan maka disinilah itu. sebagai bukti bahwasanya Jangan kau umat Islam itu lari-lari ke melindungi. Zaman Najib. Sementara di zaman Najib itu kaum Najib itu kan membantai daripada kaum Yahudi. Akal kau di mana ini? Kaum Yahudi dilindungi oleh umat Muslim karena mereka melindungikan diri ke situ. Jizya itu pertama kali di zaman Nabi. Ngapain kau lari tapi haji? ya sejak zaman Nabi berlaku kepada seluruh pemerintahan Muslim. Siapa yang mengajar Yahudi di zaman Nabi? Mana ada? Hah? Jadi menurutmu jizya itu hanya berlaku di zaman Nabi? Bukan hanya berlaku, kita cerita dasarnya dulu. Apa alasan jizya itu di dasarnya saja sudah banyak. Kaum Yahudi Apa di Mesir. apa alasannya jizya itu Kaum diberlakukan? Yahudi di Madinah. Madinah itu kebanyakan penduduknya itu keturunan Yahudi. Bagi yang tidak masuk Islam mereka membayar jizyah. Berarti Coba artinya kamu pemerasan. tunjukkan dulu bangsa Yahudi yang di Medina pernah artinya diserang oleh pemerasan. bangsa manapun selama Kalau dalam tidak kawasan mau perlindungan berpindah, Muslim. berarti bayar uang keamanan kan itu. Gini Bang Raja Goda. Nah, coba dulu. Bang Raja Coba Goda. sebagai bukti. Abang Raja, Coba ya, dulu biar saya menurut jawab. Anda selaku apa? Kalau Anda Silakan, ngomong bro. terus gimana kita mau ngomong yang lain? Silakan kalian tunjukkan dulu. Kalian tunjukkan dulu satu saja yang di zaman Nabi. Nah, abang diam dulu supaya kalian bisa menjawab. Supaya saya diam. Coba kalian diam. Kalian tunjukkan dulu dalilnya. Kau tadi sudah mengatakan. Coba diam dulu Anda, bro. Diam dulu Anda, bro, supaya Anda bisa Kau jawab. yang diam dulu. Oke, aku diam. Silakan kau ngomong. Oke. Tadi kau sudah mengatakan jizya itu pertama kali berlaku di zaman Nabi, ditetapkan di zaman Nabi. Saya tanya, siapa yang mengejar bangsa Yahudi ini? Lalu kau akui itu bagi mereka yang tidak mau berpindah. Maka diberlakukan jizya bagi mereka. Artinya itu kan pemerasan. Kalau tidak mau berpindah kau bayar. Itu sebagai bentuk Betul. Ya, biar aja Bang Dedi bisa jawab. Jangan campur dulu Bang. Saya jawab jawaban dia ini. Silakan Udah Mario. kau jawab itu. Oh udah bisa saya menjawab. Yang Anda katakan itu di kota Madinah
itu adalah rata-rata penduduknya kaum Yahudi yang menjadi Nasrani. Oke? Di saat mereka tidak masuk Islam, mereka membayar jizyah dan mereka dilindungi oleh umat Islam. Maka kau cari sampai sekarang dalil, ada nggak penduduk Madinah yang kaum Yahudi, yang Nasrani itu, yang dihujat ataupun diperangi oleh bangsa lain? Nggak ada sejarahnya itu. Maka di saat kamu menyatakan nggak ada di pemaksaan di dalam Islam supaya mereka masuk apa dibunuh, nggak ada. Jadi tetapi yang saya katakan tadi, Anda diam dulu. Di saat daripada orang-orang daripada Barat yang tidak mau masuk Kristen dikejar oleh kaum-kaum Yahudi yang tidak mau jadi Kristen, dikejar oleh Najib, maka dimusnahkan. Mereka yang selamat melindungkan diri kepada umat Islam. Berapa banyak itu yang tidak musnah? Makanya yang paling banyak yang dikejar Yahudi yang dibunuh Najib adalah di negara-negara yang nggak ada Muslim. Ngaco kau betul. Generasi Yahudi adalah kaum Yahudi yang tinggal di negara Muslim. Ya, sebentar. Nalarnya nggak nyambung kau ini ya. Nah, coba kamu jawab dulu nalar saya nggak nyambung. Bentar, sebentar saya Mario, saya mau kasih ajar nih manusia. Dengar Mario, bentar. Coba kalian jawab. Apakah Najib mengejar kaum Yahudi karena kaum Yahudi tidak masuk Kristen? Saya tadi, ya, siapa yang mengajar bangsa Yahudi di zaman Nabi sehingga mereka makanya nggak ada di saat mereka meminta perlindungan kepada Muslim dengan membayar jizyah. Kau mau dilindungi dari apa? Dari serangan manapun. Sudah kau dengar, sudah kau akui tadi yang rata-rata hidup di situ adalah manapun siapa? Ya, termasuk siapapun, termasuk Romawi. Bukankah di sini banyak pemerintahan Romawi? Ada nggak Romawi menyerang? Tidak. Seharusnya Romawi yang memperlakukan jizyah, bukan di mana Romawi melakukan jizyah? Bagaimana Anda menyatakan Romawi melakukan jizyah? Dengar dulu Mario, biar saya ngomong dulu Mario. Di Israel sendiri baik sucinya sudah dimusnahkan. Kau ngomong mulu Raja Goda. Nah, gimana? Dimut dulu deh dirimu ah. Kamu bantah-bantah mulu. Nah, kamu yang nyerocos, bro. Gini loh. Satu pun yang saya narasikan tidak ada yang nyambung dengan narasimu. Kamu yang harus ngomong. Oke, Bang, dengarkan dulu Bang. Oke. Bang, tahan dulu. Oke, silakan Bang R. Dengar ya, gini. Saya kan tadi awal nanya bagaimana jizyah ditetapkan. Nah, kan gini. Dari sejarah, tidak ada pernah kejadian kelompok atau kaum-kaum orang Yahudi diserang oleh bangsa manapun, baik di Madinah maupun di Mekah zaman itu. Sudah, ini adalah konflik internal antara Nabi dengan kaum Quraisy. Nah, lantas begitu dia menjadi besar dan begitu orang-orang Yahudi tidak mau memeluk agama Islam yang dibawa Nabi. Stop. Diam dulu kau. Tidak ada, jangan kamu bikin framing di Komal Muslim. Ada pemaksaan kaum Yahudi Nasrani masuk ke Islam. Terus mereka diserang, dilindungi dari apa? Sini, kamu mute dulu, sudah ngomong kamu tadi. Mute tadi. Aku belum selesai, kamu langsung bantah. Enggak ada. Coba kamu tunjukkan dalilnya ada di Madinah kaum Nasrani yang berasal dari keturunan Yahudi yang dipaksa masuk Islam. Makanya, coba aku selesaikan bahasaku dulu. Dengar ya, gini. Enggak, coba kamu jangan ciptakan framing di sini. Kamu Kristen. Jangan ciptakan framing di sini. Loh, kenapa tunjukkan kalau kamu tidak berbohong, tunjukkan satu saja dalil. Kaum Nasrani yang ada di Madinah dipaksa untuk masuk Islam kalau tidak dibunuh. Silakan. Terus yang nyerang mereka siapa? Yang nyerang bangsa Romawi yang menjajah saat itu. Kapan pernah kejadian sekalipun diserang? Oke, karena mereka melindungi diri dengan jizyah. Kapan diserang? Maka mereka tidak diserang. Iya. Nah, coba sekarang kalian bantah dulu. Silakan kalian bantah. Kamu diam dulu. Kamu sudah ngomong tadi, saya kasih Anda kesempatan. Bro, supaya toko aman. Kamu diam dulu. Gimana kira-kira menurut Anda? Coba Anda tunjukkan dulu di sana Najib yang Kristen mengejar kaum Judaism di daerah mana kaum Yahudi yang musnah, yang dibantai oleh kekristenan dengan apanya Najib. Silakan. Apakah salah? Apakah ada yang menyangkal narasi saya? Di-mute dulu siapa ini? Di-mute dulu supaya mereka dapat menjawab. Coba di sini, coba kalian jawab. Negara kaum Yahudi yang selamat dari kejaran Najib yang berlindung nggak di negara Muslim, daerah-daerah Muslim? Silakan. Oke, tahan Bang Nasution, beri kesempatan mereka menjawab. Ya silakan Bang R atau Mario. Tadi kan saya sudah jawab gini ya.
sebelumnya pernah nggak kaum Yahudi yang ada di Madinah diserang sama kelompok Romawi? Ada nggak Pak atas sejarahnya? Sekali saja. Kan nggak ada. Nah, lantas kenapa diterapkan jizyah seakan-akan orang itu mau dilindungi? Dilindungi dari apa? Ini logikanya gini. Ini di masyarakat sekarang nih, datang nih OKP nih ke toko kita nih. Oh, supaya toko ini aman dari ini nih. Aman dari apa? Oh, nggak ada apa-apa. Tapi dia yang kalau seandainya kita nggak kasih, malah dia yang nggak bikin aman. Itu yang ada. Jadi, kan saya nanya asalnya bagaimana? Asalnya bagaimana ini sumbernya? Lah, ini kok upaya melindungi dari ini, makanya gini. Lah yang nyerang orang Yahudi itu siapa? Siapa yang pernah sejarahnya orang Yahudi diserang di sana? Hah? Nggak ada Pak sejarahnya. Nah, lari ke Naji. Lah Naji itu bukan masalah agama antara Kristen dengan Yahudi, bukan. Ini masalah penguasaan ekonomi yang ada di Jerman. Saat itu banyak pemegang-pemegang uang besar yang di Jerman yang mengendalikan ekonominya, menyebabkan Hitler itu balik ke Nacur mereka. Kok jadi mereka yang menguasai kekuatan ekonomi kita? Itu awal perangnya. Bukan terakhir gara-gara nggak mau yang Naji, yang Yahudi ini jadi Kristen. Apa urusannya? Di Amerika pun orang Yahudi tetap Yahudi, bukan Kristen, nggak ada masalah. Di Eropa pun rata-rata orang Yahudi tetap Yahudi. Enggak, Anda mau ceramah atau apa di sini? Bukan mau ceramah, sumber sejarahmu membingungkan, tak ada faktanya. Oke, terima kasih bro atas penjelasan Anda. Kalau menurut Anda, kaum Nasrani Yahudi yang ada di Madinah datangnya ke sana kenapa? Setelah terjadinya Konsili Nisea 325, keluarnya peraturan dari pemerintah Romawi mengajarkan, mengamalkan, memiliki kitab di luar daripada yang dikehendaki oleh pemerintah Romawi dapat dihukum berat 325. Maka kaum Nasrani yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen dikejar, diuber, makanya mereka lari sampai ke Madinah. Oke? Di saat mereka diuber-uber di situ, mereka setelah tahu datangnya Rasulullah, mereka maka Anda diam, diam dulu. Maka di sini Anda diam dulu. Maka di sini baca makanya kamu Kristen baca Biblemu. Di 325 ada peraturan dari pemerintah Romawi mengajarkan mengajarkan Injil di luar yang diberikan oleh 4 kitab. Matius, Markus, Lukas dapat dihukum berat. Ada enggak? Maka Nasrani, mereka kaum Nasrani. Nasrani kalangan Bani Israel sendiri yang percaya ajaran Nazaret. Sementara kau bilang tadi orang Yahudinya yang dilindungi di Madinah. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Jadi kita kembali di situ clear. Mereka dalam kejaran bangsa Romawi dari 325. Dari mana ceritamu kayak gitu? Makanya kamu tidak membaca Biblemu sembarangan. Kawan. Jadi ini kamu pamannya Khadijah, Noval itu seorang pendeta Kristen. Sesuai dalil. Dikejar siapa dia? Maka di saat daripada host atau dia yang ngomong atau saya yang ngomong? Saya dia ngomong atau saya yang ngomong? Ya, kau diamlah. Oke. Saya belum jawab tadi tentang Naji. Ya, silakan kamu ngomong. Kamu bantah narasi saya. Ada nggak peraturan dari pemerintah Romawi yang menyatakan mengajarkan memiliki ataupun menguasai kitab di luar daripada yang diberikan pemerintah Romawi dapat dihukum berat? Ada nggak itu? Silakan kamu jawab. Saya diam. Pandangan akan status keilahian Yesus tidak ada di situ mengenai siapa yang mengikut Kristen, siapa yang mengikut apa. Ngarang deh tuh. Itu adalah perdebatan ataupun seperti apalah, seperti musyawarah. Karena munculnya Unitarian, makanya Konsili Nisea dilakukan. Lari lagi kau bentar lagi ke Naji, bentar lagi kau entah kemana-mana. Karena adanya Sabelian dan Unitarian, makalah Konsili Nisea ketiga dilakukan abad ketiga. Tidak begini dia pandangannya begini. Jadi jelas. Kau sudah mengakui gila itu balik. Jizyah itu adalah istilah yang dilahirkan oleh Nabi untuk uang keamanan. Jangan kamu mengapakan dalam Islam. Kamu ini menjustice.
Nah, sekarang pertanyaan saya, coba kalian jawab dulu. Konsili Nicea tidak lain daripada menyatakan Yesus Tuhan. Bagi yang mau, nggak usah kami cerita. Maka di saat urusan yang kau bilang dikejar-kejar dibunuh. Coba kalian akui dulu, apakah ada setelah Konsili Nicea peraturan dari pemerintah Romawi yang tidak mengikuti daripada, makanya di dalam Bible 2 Korintus 11 uang keamanan dari apa? Dengar dulu, kamu sabar saja. Bila datang kepadamu Yesus lain mengajarkan Injil di luar yang kami berikan, ini adalah penyesaman sambutannya tahu apa? Bagi seteruku yang bun-bunlah mereka di hadapanku. Apa bun-bun? Dia di mana itu? 2 Tesalonika di mana itu? Bagi seteruku ini yang tidak mengakui saya ini rajanya, bawalah mereka kemari, bun-bunlah di hadapanku. Makanya di sinilah sebagai landasan bagaimana jemaat Kristen. Coba Anda jawab dulu itu. Kau di mana? Berikan ayatnya. Nggak ada menurut itu. Bagi seteruku ini yang tidak mengakui saya ini rajanya, bawalah mereka kemari, bun-bun di hadapanku. Ada nggak itu? Jizya itu adalah pembayaran untuk mereka yang tidak mau memeluk Islam. Diam kamu, bukan kayak gitu. Jangan kamu buatkan di sini, jangan seperti Kristen. Tidak ada di situ yang tidak mau. Jizya adalah pemberian daripada non-Muslim sebagai hasil daripada penghasilannya kepada pemerintah Muslim. Tidak dipaksa bagi yang tidak mau. Memang dia non-Muslim, tapi dia wajib memberikan itu. Tapi tidak ada paksaan di dalam Islam. Tetapi coba kamu terangkan dulu bagaimana teori. Kau tadi mengatakan mereka itu membayar. Mario, udah pusing aku dengar dia ngomong. Mario. Makanya kalian pusing bagaimana kejamnya ajaran Kristen. Enggak. Artinya gini, sejarah dengan yang kau ceritakan itu coba ngaco semua. Sejarah apa yang dikacaukan di situ? Coba kamu uraikan dulu. Sekarang saya tanya, siapa yang mengejar orang-orang itu? Kau bilang kaum Romawi. Kenapa dikejar? Karena setelah Konsili Nicea 325 keluar peraturan dari pemerintah Romawi bagi yang memiliki atau mengajarkan di luar yang dikehendaki oleh pemerintah Romawi dapat dihukum berat, bahkan dihukum mati. Makanya kaum Zeus Nasrani bertebaran ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Udah, biar saya jawab. Itu kenapa terjadi? Dengar dulu Raja Goda. Ini karena ada unitarian. Gak ada hubungannya dengan unitarian. Makanya Konsili Nicea itu dilakukan. Gak ada. Konsili Nicea menyatakan Yesus dasarnya loh itu. Gak ada dasarnya. Konsili Nicea menetapkan Yesus sebagai Tuhan. Gak usah cerita kau. Itu makanya Tertullianus menyebut azas Tritunggal di situ sebagai pedoman karena adanya Sabellian, ada Unitarian. Ya, bukan masalah kau bilang bukan kita membahas dari pemerintah Romawi mengamalkan, mengajarkan. Makanya kaum Nasrani yang tidak percaya ajaran daripada Kristen bertebaran dikejar oleh bangsa Romawi, maka menyebar ke seluruh dunia gitu loh. Udah kacau kau memang. Aku nggak ngerti lah apa yang kau baca lah. Nah, makanya kalian bro, baca kitab kalian dengan jujur. Cerita Islam, masa lari ke Romawi. Nah, sekarang kalian akui dulu, apakah nggak ada peraturan daripada bangsa? Tahu-tahu nanti Nusantara bayar semua gini. Coba kalian jawab dulu. Udah stres kau ini kawan. Coba kalian jawab. Kami nggak stres, justru kalian yang stres. Mendengar. Nusantara kau bilang bayar. Sementara Nusantara ini di bawah kekuasaan Hindu dan Buddha. Coba kamu tunjukkan dulu. Nah, sekarang Anda lari pula ke Nusantara Anda. Yang dibahas tadi Madinah, Anda lari ke Nusantara. Yang kita narasi saya. Raja Goda, dulu sekolah nggak sih baca sejarah nggak sih? Nah, coba, menurut kamu membaca Bible tidak? Jujur dulu Anda, sekolah nggak Anda? Apakah tidak ada aku membaca Bible, sekolah Bible? Coba kamu diam dulu supaya jangan nyerocos dulu bro. Coba kamu dengarkan supaya bisa kami jawab. Apakah ada setelah Konsili Nicea peraturan dari pemerintah Romawi mengajarkan memiliki kitab di luar daripada yang diberikan oleh pemerintah Romawi dapat dihukum berat? Coba menurut Anda ada nggak? Kok jadi nggak?
pemerintahan di zaman itu terpisah antara agama dengan pemerintahan. Ya ampun, kau ini kok jadi lari. Saya ada nggak Kok peraturan jadi yang kayak gini? orang nggak melu agama mana dikejar-kejar Makanya sama Anda pemerintah pendidikan. Roma. Udah stres kau ini ya. Kamu yang stres, maka kamu nggak berani membaca Bible secara jujur. Di Arab nggak ada Romawi. Di Romawi terpisah antara agama, terpisah, dengar baik-baik Raja Goda, terpisah antara agama dengan pemerintahan. Kok bisa pula nggak melu agama yang dikejar-kejar kerajaan? Udah gawat kok ini. Nah, bagaimana contoh kalau memang kamu mengatakan tidak Berarti kau nggak baca dibunuh, sejarah, bagaimana dengan itu suku Australia realitanya. sampai berganti ras, bro? Suku Amerika Selatan bertukar penduduk. Nah, lari lagi ke Kau harus Amerika Selatan. bedakan antara kolonialisme dan stroke kau juga. Sementara kolonialisme itu, bro, kita kenal dengan trigger. Itu kolonialisme. Gospel and glory. Iya. Bagaimana Anda ini? Itu kolonialisme. Bagaimana Apa Anda menyatakan? urusannya? Bro. Coba kamu renungi dulu yang saya katakan. Kawan, dengar Kalau dulu ya. dikatakan Kalau ada diam Belanda dulu. dulu memaksa, dengar. Kalau Belanda dulu memaksa jajahan dia itu menjadi Kristen semua, Indonesia ini Kristen semua. Bro, Kalau ada paksaan seperti itu, Bro, dengar. Itu dia yang Dengar, bro. Kau yang harus Sementara kau aja dari menurut tadi yang Anda, bicara. Orang bisa berbicara kayak kau nih menyerocos. nah, coba kamu yang nyerocos, tapi sesuai dengan narasi Bible. Tadi Yang saya yang narasikan ditanya- sesuai Bible. Silakan, kamu nyerocos. Saya kasih kesempatan. Kang Didi, kasih dia kesempatan. Dia nyerocos sesuai narasi Bible. Silakan. Kegunaannya untuk apa? Ditetapkan karena apa? Kan itu dia tadi dasarnya. Jangan kau lari-lari ke Romawi, lari-lari ke Amerika Latin, lari-lari ke Nusantara. Emang sejak kapan Nusantara ada Oke, bro, Kau diam udah Anda dulu. diam. Kau Udah saya bisa tahu tidak diam. maksud Kau mau Anda. diam. Saya tahu maksud Kamu Anda. mau pembicaraan orang. Oke, dengar, kamu diam dulu. Gantian kamu diam. Gantian kamu diam. Kau aja yang diam dulu, biar kau dengarkan. Jadi ngapain kau lari-lari? Udah ke Nazi? dapat poinnya. Dari mana? Mute dulu, Bang. Mute dulu, Bang Deddy. Bang Deddy mute dulu biar saya lagi yang terangkan. kau dapat lagi? Kau Kenapa? diam aja dulu kau dulu. Silakan. Jadi begini, bro. Di saat daripada sulitnya nyerocos terus terus kawan ini ketengok. Enggak, coba dulu. Kalian yang stres mendengarkan narasi saya. Makanya kenapa saya apakan ke aplikasi kemanfaatan daripada jizya itu. Di timer aja lah. Di timer aja deh. Nggak usah di timer. Mereka tidak akan menjawab sesuai dengan apa yang kita narasikan. Nggak usah di timer. Nggak akan menjawab sesuai narasi. Inilah manusia yang tidak pernah di timer di koma-koma lain. Nggak mau dia nih. Nah, bagaimana? Coba dulu pertanyaan saya sederhana. Cocok terus. Jangan kau rubah-rubah nama TikTokmu, biar tahu mukamu itu macam mana. Akun saya Nasution Raja Goda, Sapu Jakat, nggak ada yang lain. Tukar-tukar. Nggak usah, saya nggak tukar-tukar. Kalau nggak di Bennett Kristen saya nggak pindah. Raja Goda. Nah, ini loh, bro. Tidak mau di timer. Jadi bukan konsepnya begini. Coba dulu dari kamu diam dulu. Makanya saya katakan gini loh, bro. Tidak akan ada jemaat Kristen sambil beriman Kristen sambil cerdas. Yang ada ngotot dan ngeyel. Soalan mengenai jizya, sejarahnya bagaimana ditetapkan untuk dia yang harus esensinya yang dibicarakan. Jangan kau lari-lari ke Amerika Latin, lari-lari ke Romawi, lari-lari ke Nusantara. Kedemak lagi. Hah? Udah selesai kalian. Udah, kamu diam saja dulu. Biar saya terangkan. Nggak punya pendidikan, tidak tahu sejarah. Nah, coba dulu. Kalian diam biar saya terangkan kenapa terjadi seperti itu. Oke? Nah, kan kalian nggak mau diam karena Kristen itu nggak mau, hanya mereka minta didengarkan, tidak mau mendengarkan. Maka jawaban Kristen tidak akan relevan dengan apa yang ditanyakan. Udah kira-kira udah yakin diam? Makanya, bro, kan udah diterangkan Bang Deddy tadi. Jadi jizya itu adalah pemberian daripada non-muslim kepada muslim sebagai bukti mereka akan mendapat konsekuensi perlindungan. Maka bagi non-muslim yang hidup di daerah-daerah muslim mendapat perlindungan dari kaum muslim. Aplikasinya di situ sebagai bukti mereka menyetor jizya nggak ada manfaatnya, ya kan? Coba kamu tunjukkan di mana, mulai dari tadi kita bahas di Demak, kemudian di Madinah, bahkan kaum Yahudi yang dimusnahkan oleh kaum Naji,
itu hanya Yahudi. Di saat kalian menyatakan tadi tidak ada pula menyatakan bahwasanya yang tidak mau masuk Kristen tidak dibunuh. Di mana itu? Buktinya udah saya bacakan ayatnya. Bagi seteruku yang tidak mengakui saya, yang tidak mau mengakui saya ini rajanya, bawalah mereka ke hadapanku, musnahkan, bunuhlah mereka di hadapanku. Maka sebagai aplikasi, buktinya itu suku asli Australia berganti ras. Aturan ras mereka sama dengan saudara kita di Papua, berubah menjadi kulit merah. Kemudian Amerika Selatan gitu juga, yang tidak mengakui Yesus sebagai rajanya. Inilah bukti daripada antara jizyah yang ada pada di Islam dengan yang tidak mau mengakui Kristen sebagai agamanya, musnah. Nah, ini jawabannya Bangku, silakan. Oke, silakan siapa yang jawab, Bang RTV atau Bang Mario. Bang Raja Goda, tahan dulu, biar saya Bang. jawab dulu. Saya jawab dulu. Yang lain dimut dulu, Det. Nah, tadi kan saya tanya apa dasar sebuah jizyah? Kan itu awalnya. Makanya ini apakah itu bersumber dari peraturan dari agama itu atau memang kesultanan? Itu pertanyaan saya di awal. Datang kawan ini melebar-lebar entah kemana-mana. Nah, sementara dia bilang itu supaya dilindungi dari ini, dari serangan segala macam. Lah, ada nggak historis bahwa bangsa Yahudi zaman itu diuber-uber atau dikejar-kejar? Yahudi loh ya, bukan Kristen. Saya bilang Yahudi. Nah, oke, kalau dia bilang katanya Kristen gara-gara Roma segala macam, nggak ini, oke. Lah terus, Yahudi apa urusannya? Siapa yang ngejar? Di Madinah sana, siapa yang membunuh? Kan yang diomongin yang Kristen tadi sama dia. Lah terus setelah itu, nah kalau tidak ada yang nyerang dia, kenapa dia kenakan pajak jizyah? Berarti kan nggak ada yang nyerang dia. Mau dilindungi dari apa? Nah, itu yang ada. Terus yang kedua, masalah Jerman, di Jerman saat itu setelah periode modernisasi di Jerman sama kayak restorasi Meiji-nya Jepang, nah itu bukan adalah pergolakan agama, tidak ada di situ urusannya. Tidak ada urusan di situ, yang ada pergolakan penguasaan produksi dan ekonomi. Akhirnya Jerman melalui Hitler dengan partainya dia menolak itu semua penguasaan-penguasaan oleh kaum Yahudi. Makanya mereka dibantai. Karena banyak petinggi-petinggi yang memegang kekuatan uang itu orang-orang Yahudi. Mereka diusir, larilah mereka ke Inggris, lari ke Prancis, lari ke luar Jerman. Nah, setelah itu makanya sampai Albert Einstein larinya ke Amerika. Bukan urusan agama itu, nggak ada urusan agama di sana. Tetap dengan agama mereka Yahudi. Bukan Kristen juga, jadi nggak ada urusan agama di situ, gitu loh. Sehingga tidak ada penerapan. Nah, bagaimana dengan di Australia pertukaran segala macam? Oke, kita bicara tentang kolonialisme, God, glory and gospel, dah. Mereka mencari sambil menyebar bukan memaksa loh, menyebar. Kalau mereka memaksa, saya pastikan Indonesia ini akan menjadi Kristen semua pada zaman Belanda, karena penjajahan 350 tahun, bukan waktu yang singkat. Kalau mau dikristenkan dengan moncong senjata, aku rasa gampang saja. Tapi tidak terjadi itu. Karena memang Belanda tidak ada visinya untuk menyebarkan agama dengan cara-cara misalnya jizyah atau apa. Tidak ada. Tapi kalau penguasaan ekonomi, iya. Makanya banyak bukti-bukti menunjukkan bahwa sumber-sumber daya kita yang dikirim untuk kesemakmuran raja mereka. Jadi itu yang ada, bukan dibuat jadi gara-gara ini gini Kristen kuasa. Nggak ada urusan. Mereka memang 3G, God, glory and gospel, betul. Tapi gospelnya ini buktinya bukan Belanda yang menyebarkan agama Kristen di Indonesia, Jerman yang benar. Karena melalui Nommensen barulah masuk agama Kristen ke Indonesia, bukan Belanda. Itu fakta bahwa Belanda tidak memaksakan agama. Itu faktanya. Jerman lah yang membawanya ke sini melalui Nommensen pertama. Itu faktanya seperti itu, biar di paham. situ aja Anda sudah salah. Nommensen itu bukan orang. Udah, jadi kau di situ tenang dulu, kau diam aja dulu, Kristen kau dimakan oleh orang kamu lagi berbicara, kau mau nyerocos. Jadi nanti kamu orang mau jangan nyerocos, nanti menciptakan kau suruh sejarah di diam. sini. Saya orang Batak loh. Kau diam aja dulu kau. Kau diam dulu, Diam, Det, biar ku jelaskan masalah dimakan itu, Det. Kau mute-kan dulu dia. Saya yang berhasil membawa agama Kristen ke Indonesia melalui cara-cara pendidikan, cara-cara ini.
Bukan ada kalau nggak mau kau jadi Kristen terakhir kau ini bayar ini atau nggak ada. Tapi ginilah ya, Raja Goda, saya juga pernah kadang-kadang iseng baca tentang Darmo Gandul. Mungkin bisa lah kau baca. Saya nggak percaya buku Darmo Gandul, tapi kau boleh baca lah untuk sebagai nambah wawasanmu. Enggak, coba gini, coba dulu, ulangi dulu kalimatmu tadi bro. Tidak ada pemaksaan di Tanah Batak. Coba, saya mau tunjukkan nanti gimana. Bisa kamu bantah enggak? Coba, kamu katakan dulu tidak ada pemaksaan kekristenan di Batak. Coba, di mana Kristen pertama dia ada di Batak? Coba, tunjukkan dulu. Tidak ada. Ini kau gini ya Raja Goda, saya sudah ulang saya bilang samamu. Belanda itu datang ke sini dengan imperialisme dan kolonialisme dengan membawa moto 3G, betul. Iya. Gold, glory, and gospel. Enggak begini. Tapi mereka tidak fokus Coba di kamu dalam jawab gospel. dulu, bro. Dengar dulu. Enggak, kamu mendengarkan dulu. Kuda panjang kamu cerita supaya kamu bisa jawab. Kamu cerdaskan dulu orang Batak Kristen tentang masuknya Kristen ke Batak. Menurut Anda sebelum no mention berapa pendeta yang meninggal di Tanah Batak sebelum no mention? Munson, kuburannya di itu mana ada banyak bahkan di atau Anda yang menerangkan atau saya menerangkan? Sekarang gini, kalau memang namanya dipaksa, dengar, kalau memang namanya dipaksa orang Batak, bukan pendetanya yang dimakan, harus orang Batak memakan pendeta, 3 orang pendeta ya, Kristen. Di mana-mana lokasinya menurut Anda? Cara pengajaran, karena gini, saya kasih tahu samamu, karena mereka melarang. Contoh orang Batak tadi begini, oh nggak boleh gitu. Kepada Anda bro, kepada Anda, kalau Anda orang Batak bro, Anda diam dulu, jangan diancam. Jadi di sini terjadinya perang padri. Coba kamu dengar dulu. Tidak ada di lidah orang Batak istilah padri. Orang Minang pun nggak ada. Yang ada itu pader-pader, melaga raja-raja kecil-kecil Batak. Karena Batak identik dengan raja-raja kecil, dengan luat-luat. Maka yang mau mereka buat masuk Kristen. Maka yang pertama masuk Kristen. Saya Batak, dia mau bilang apa? Maka di situ saya juga Batak. Yang pertama daripada Kristen masuk adalah di Natal, bukan di Sorkam. Di sini kalian perlu tahu karena orang Batak tidak menerima ajaran Kristen. Kalau kalau misionaris itu memaksa, maka seharusnya yang dibun-bun itu orang Batak, bukan orang. Menurutmu bro, kalau kalian semua orang Batak, padri itu asal katanya dari pader atau dari bahasa Batak sendiri atau dari bahasa Minang? Silakan. Apanya pader? Yang ada itu kaum padri dari Pagaruyung, kaum padri lo, kok jadi larinya ke pader? Gila kau ini. Kenapa kalian Kristen menyatakan, itu, bro, jujur kalian selaku kalau memang kaum padri, masa orang Batak kau bilang kaum padri? Terbongkar kalian kan? Yang sudah memeluk Islam. Makanya terbongkar kalian. Di saat kalian dari Kristen Batak menyatakan Muslim yang di Batak itu adalah korban perang padri, maka di sini terbongkar kebohongan kalian. Tidak pernah. Di sini ternyata benar. Setelah 3 orang pendeta daripada kekristenan masuk ke Tanah Batak, masa orang Batak mereka musnah, kemudian mengganti daripada sistem daripada kehidupan kekristenan dengan melakukan adu domba raja-raja kecil-kecil Batak. Karena Batak identik dengan daerah-daerah luar-luar, raja-raja kecil sesuai marga. Nah di sini hal itu diambil daripada mereka. Maka untuk Imam Bonjol itu kaum padri, Imam Bonjol kaum padri, kok jadi kau pula bilang orang Batak yang kaum padri? Kan kepanasan kalian. Makanya tidak ada yang mana? Masa dari kata padri dari kata pader? Coba padri masa kata dari Batak apa? Tapi kalau pader-pader gereja melakukan pader itu bahasa Inggris. Imam Bonjol itu kaum padri. Wah, stres kau ini. Pader. Kau tahu tidak bahasa Inggris? Masa Itu bahasa Imam Bonjol pader? Coba bro. Jadi maksudmu Imam Bonjol pader gitu? Saya Muslim Batak. Kemudian kalian Imam Bonjol pader. kami Muslim, korban perang padri. Imam Bonjol pader. Di mana lokasi perang padri di Tanah Batak? Coba.
Di Sipirok berhentinya, biar kau tahu. Kau tahu. Jadi marga apa di luar kena kau kecolongan tahu aku. kalian bro, kecolongannya kalian begini. Memang Di dalam dalilnya sejarah kau memang Batak di kekristenan menyatakan awal mula daripada nomensen itu di Sipirok. Kalian lupa. Di Peraja manusia pertama, ini biar kau sekarang tahu. ini udah cerdas. Tidak ada proses mulanya sejarah itu di puncak gunung. Sipirok itu puncak gunung. Tetapi sumber daripada Mario kehidupan ini itu kayaknya berasal orang dari ini pinggir ngaco sungai. otaknya dah. Di sini Di Sipirok saya itu cuci siapa otak yang kalian membuka di di sini. Sipirok? Saya cuci otak kalian di sini. Saya cuci otakmu yang udah nggak jelas. Bagaimana kalian Cuma selaku Kristen tidak menyadari tidak ada awal muasal sejarah itu di puncak gunung. Di Kenapa sejarah pula mana dia pun kau lari ke ini Nomensen, sementara Nomensen nggak kekristenan pernah ke Sipirok? berawal di Sipirok. Sipirok daerah puncak gunung. Kenapa di Sipirok? Hancur kali Yang orang ini, menyatakan Bang. Sipirok tadi Anda di saat Anda ke Sandung ngelak pula. Berhentinya perang padri di Sipirok. Tidak Ya ada ampun perang Tuhan, padri di orang inilah. Sipirok. Tidak ada. Berhentinya di situ. Tidak ada. Lo berhentinya di situ kok dibilang kalau enggak udah Makanya masuk itu coba sampai di ke mana- Bali di dan mana lokasi? seterusnya. Coba, Aduh, hancur menurut kau. kalian bro, kalau kalian jujur, kalian Apa mengatakan yang yang jujur? Muslim Apa membantai yang pertama sudah membantai Batak. Kalau kalian jujur, di mana sungai yang banjir oleh darah Batak yang dibunuh oleh perang Padri? Di mana? Sungai mana? Ada nggak itu di sungai itu di Sipirok? Nggak ada. Woi, itu perang Padri bukan perang, tapi pembantaian orang Batak. Iya, di mana? sih lu? Di sungai mana yang memerah akibat daripada darah orang Batak yang dibunuh oleh perang Padri? Iya, karena diserang, bukan Di ada mana perang. lokasinya? Di mana ada sungai di Sipirok? Gitu. Bedakan perang dengan orang diserang. Mananya kau ini? Makanya bro, kami nodai sejarah kalian yang dari Belanda. Karena orang Belanda yang bikin sejarah kekristenan nggak tahu Sipirok. Karena justru karena datang Nomensen lah, dicegah di situ karena di Sipirok perbatasan itu. Makanya Nomensen nggak boleh itu masuk tokoh lagi, fiktif Glenn. bro. Nomensen itu tokoh fiktif. Saya Nasution. Pendeta pribumi adalah Nasution. Pertama pendeta pribumi adalah marga Nasution. Gak usah kalian cerita. Katanya. Itu ada dalam Kuburannya silsilah juga ini. ada di situ kuburannya biar tahu kau. Jangan kau pelintir kawanku, aduh, hancur kali memang. Maka pendeta pribumi pertama adalah marga Nasution. Jadi Siapa kau yang bilang bawa? lah tadi Imam Bonjol pader ya, pader. Karena Imam Bonjol kaum Perang pader. Padri itu kan, kalau perang Padri yang dijawab Gila yang kau. di barat. Dengar dulu. Kamu diam. Jadi perang Masa Imam Bonjol pader? dengar. Baru Padar itu dia bakal Coba, misionaris mute itu. dulu dia Bang Bonjol. Pader Imam Perang Bonjol. Padri yang di Sumatera Barat, yang di Bonjol. Dengar. Tadi katanya Makanya orang kamu Batak, diam dulu, saya Pak. terangkan. Cukup, Wah. Coba kamu Pader diam Imam dulu. Bonjol. Bakal misionaris lalu dia Biar saya cuci otak murtad, Kristen ini satu-satu. mualaf. Gimana nih? Coba kalian diam dulu. Di saat Imam daripada Bonjol itu perang mantan Padri, misionaris. coba diam dulu, nggak akan berani Yang kalian di- diam. Karena Memang saya dia cuci otak misionaris. kalian. Mario berarti Coba saya cuci Mario otak berarti kalian. Imam Bonjol mantan Apa yang kau misionaris. cuci? Coba dengar dulu, Bisa saya cuci diam. otak orang. Di mute dulu, biar saya terangkan. Pader Dari cara kau Pader berbicara aja, Tambusai. kau tuh udah ngelantur kemana-mana. Coba, Yang jangan ditanya bawa perang Gija, Padri lari kalian. ke Jadi saya bawa Najib. perang Padri, Emang kalian sejak pelanggar. kapan? Pader Mengelak. Imam Bonjol, Pader sejak kapan? Ya, Tambusai. coba kamu Itu dengar dulu, maksudmu. diam dulu. Ya, sejak kapan orang yang dibantai Yahudi itu, sejak kapan orang yang dibantai Naji itu berlindung kepada Muslim? Coba, di mana? Di mana Bangsa orang Yahudi yang tersisa di dunia ini yang lolos dari kejaran Naji hanya bangsa Yahudi yang berlindung ke negara daerah-daerah Muslim. di mana? Emang Inggris Muslim? Mesir di Emang mana-mana, Ceko Muslim? di Nusantara. Dari Mesir. mana Jerman ke Mesir? Dari Jerman ke Jauhnya Mesir, Tuhan, tapi Jerman ke Mesir, dari, ya ampun. dari Spiro ke apa? Aduh, ke hancur Taruku. kali lah. Anda coba dulu. Saya terangkan dulu Pak Dri, kalian diam dulu. Silakan ketawa Anda biar saya terangkan. Makanya, Udah lama makanya kau. gini Nah, maksudnya. kan nggak berani Ketawa kalian karena diam, ini. hanya Yang nyerocos. kau bilangnya tadi Sampai sekarang enggak tidak Mario. ada Saya yang ketawa namanya karena pengusaha dibilang dia, Kalian Mario. aja lah, saya ganti aja diri kalian Makin gantian tempatmu. supaya saya nggak bisa ngomong. Gantian Makanya aja di kalian. tempatmu itu sampai sekarang nggak ada Menunjukkan yang bahwa kemarin. kalian ini udah stres mendengarkan narasi Seperti saya. kau ini. Tengok Mario, baru inilah yang pertama kali aku jumpa orang Mario, katanya Tambusai, Imam Bonjol itu pader. Ya mantan misionaris berarti. Pader. Iya, hancur kali.
Dia ini kan Ya ingin ngomong menutup lagi. Kesempatan Anda bro, silakan. Iya, Semangati diri Anda kau dengan ini kan narasi ingin Anda. menutupi Silakan. sejarah kelam itu. Tidak berani jujur. Kami menerimanya dengan jujur. Kami pernah dibantai, kami terima dengan jujur. Kalau kamu saya kutip kalimat Anda, kalian menerimanya dengan jujur. Oke. Makanya narasimu Coba Anda diam dulu. darah orang Batak, darah orang Batak banyak di Kau semua orang sungai. bicara, tapi kau nyerocos. Kami Berarti terima orang Batak pembantaian itu, dipaksa. cerita itu. Tetapi kami tidak menjadikan itu alat untuk membenci kalian. Bukan seperti kau. Makanya nggak ada zaman di jalan Imam Bonjol di Samosir berkustau samamu. Kau bilang kan dari Belanda menyebarkan kekristenan. Tidak pernah ada dari Belanda itu menyebarkan kekristenan itu di Tanah Toba itu. Yang ada itu dari Jerman. Awalnya dari Jakarta diutus ke Tanah Batak. Yang pertama itu korbannya adalah Muson. Itulah yang dibantai oleh suku Batak yang kuburannya ada di Porsea. Mereka itu dibumbung, ya, lalu Kan ngomong dia, gitu aja kalimat udah ngomong dia, takut dijelaskan. Ya kan? Nah, inilah model kau nih. Jadi kau nyerocos orang. Maka kalian bro, maka saya katakan nggak akan ada Kristen sambil beriman Kristen sambil cerdas, nggak akan ada, hanya ngeyel dan ngotot. Nggak akan ada apa, cemana? Sampai sekarang zaman nenek moyangmu kau tuh hanya mengimpor, tahu? Tidak pernah. Sejak kapan rupanya? Dari zaman nenek moyangmu sampai Enggak, saya enggak mau masalah mengimpor. Mau saya jelaskan dulu bagaimana kalian disesatkan oleh ajaran Kristen orang Batak. Yang ada Bisa saya terangkan kepada kalian. Udah, kau jangan ngaku cerdas kau. Apa yang mau kau terangkan? Sementara Apa yang kau mau kau pun terangkan? lilu kau lilu. Tahu Kau nggak? aja nggak memahami. Makanya kalian benar. Silakan bro, gantian kalian dulu ngomong. Kalian duluan. Silakan bro, menjelaskan. Dari situ saja. Mario, silakan gantian kalian berdua. Tadi kau Raja Goda udah ngomong darah orang Batak mengalir di setiap sungai-sungai karena merah dibantai. Untuk Dibantai loh. siapa? Apa alasannya? Kenapa dibantai? Jizya itu kan sudah kau akui tadi. Bagi mereka yang tidak mau memeluk Islam, maka dikenakan jizya dan keamanan mereka dijamin. Kan itu kan sudah jelas. Artinya ada pemaksaan di situ. Kalau tidak mau ya bayar. Kan itu dia. Udah kayak OKP kan? Iya. Kalau tidak mau ya bayar. Nah, kalau mau bayar ya udah kamu aman. Kan gitu dia. Lari kau ke Naji. Sejak kapan orang-orang yang dibantai orang-orang Yahudi yang dibantai Naji itu pernah berlindung kepada Muslim? Tidak pernah. Mereka itu tersebar di Eropa. Itu cerita Eropa. Kecuali kalau kau katakan tadi mereka itu minta perlindungan sampai ke Bosnia. Kalau itu baru mayoritas Muslim. Minta perlindungan ke Kosovo. Iya, mayoritas Muslim. Ini mereka itu berlindung kemana? Ke Inggris, ke Poland, Ceko. Emang di mana situ Islam? Amerika. Nggak semangat aja diri kalian bro. Silakan dengan narasi kalian. Kami tahu sejarah itu kalian bohongi. Silakan. Loh, kok jadi kami pula yang bohong? Coba kalian jujur, kalian selaku Kristen. Di mana kaum Yahudi yang dimusnahkan Neji yang banyak? Silakan, di mana? Di daerah Kristen kah atau di daerah Muslim? Di Polandia. Ya, di mana di situ? Di mana kaum Naji yang membantah daripada kaum Yahudi, yang selamat kaum Yahudi di daerah Muslim atau di daerah Kristen? Mario, biar diluruskan sama kawan ini. Ada juga coba orang dulu, Yahudi kalian jawab dulu. yang Kristen. Saya bilang kalian sama jawab. dia juga Kristen. Kaum Yahudi dan ada yang di wilayah selamat Jerman dari itu kejaran sesama Nazi Kristen di daerah tapi Kristen dibantai. atau di daerah Muslim. Karena konfliknya bukan konflik agama itu. Mau konflik agama mau tidak? Begini antara bro, bangsa bagaimana Anda menyatakan bukan bangsa konflik Yahudi. agama? Bro. Padahal dia perusak. Bro, dasar daripada Naji Gila. apa? Dia Kamu merasa diam dulu, Bang Deddy. Udah Dia banyak kesempatan mereka framing. Kalau abang tidak mute, saya turun. Iya, turun aja kau. Bangsa Arya Jerman merasa menjadi ras paling pintar dan merasa tersaingi oleh orang-orang Yahudi. Udah Anda diam dulu. Dianggap pilihan. Itu masalahnya. Makanya begini, di dalam kitab Salomo, Sulaiman Salomo, mereka menguasai tambang-tambang mineral di seluruh bumi berdasarkan kitab Salomo. Maka di sini yang menjadi dasar daripada rabai-rabai menguasai seluruh tambang mineral dan
yang ada di permukaan bumi ini. Maka dari dasar itu mereka menggelontorkan ajaran Kristen. Bagaimana caranya? Jadi masuk daripada perpuluhan dari seluruh permukaan bumi. Makanya di sini supaya kalian ketahui. Maka di sini dapat kita ketahui. Adanya tambang Yahudi di seluruh permukaan bumi ini akan menempatkan Kristen sebagai jemaat Kristen sebagai tamengnya bagi mereka. Maka di sini Hitler karena kaum Yahudi yang rabai-rabai menguasai tambang-tambang emas dan dijadikan jemaat Kristen sebagai tameng, maka Nazi keberatan di dalam hal ini. Sementara kekristenan mengambil daripada perpuluhan, rabai-rabai Yahudi menambang daripada tambang mineral. Di sini faktornya bukan faktor penjajahan daerah, bukan. Maka kaum Yahudi yang berada di dalam ke daerah-daerah Kristen semuanya musnah oleh Nazi. Kaum Yahudi yang berada di dalam perlindungan Islam yang mereka membayar jizyah, mereka selamat. Maka ajaran selamat daripada Islam itu dinikmati oleh kaum Yahudi di seluruh orang dunia Israel ini. yang Kristen cemana? Tetapi jemaat Kristen, kaum Yahudi yang tinggal di daerah Orang Israel Kristen, yang musnah semua dibantai oleh Nazi. Terhidup kepada Batak. Orang Israel yang Makanya Kristen. saya katakan kalian kecelakaan sejarah kalian Kristen di tanah Batak. Tidak ada sungai yang berdarah akibat daripada padri membantai orang Batak, nggak ada. Sementara bagaimana Anda menyatakan Sipirok itu daerah peperangan? Di mana daerah Tadi katanya di sungai itu darah-darah orang Batak. Maka di Sekarang sinilah gimana? Aduh, kalian sakit kepala. ditipu oleh sejarah yang diciptakan oleh kekristenan dari Belanda. Orang Belanda yang menulis sejarah itu nggak tahu Sipirok itu puncak gunung. Tidak ada asal muasal daripada sebuah sejarah itu di puncak gunung. Di sini kalian celakanya, bro. Maka di saat Anda menyatakan tadi Imam Bonjol, perang Tambusai, di sini yang Anda katakan perang Padri itu apa? Kaum-kaum adat yang pelaga-pelaga ayam berpihak kepada penjajah, melawan daripada kaum ulama. Disitulah terjadinya perang Imam Bonjol. Maka di sini sebagai bukti, maka kalau Anda menyatakan adanya perang Padri, masuknya Islam yang kedua dari Sumatera Barat setelah yang pertama dari Sorkam, maka di situ tahun berapa? Enggak relevan dengan sejarah yang ada pada kekristenan. Kami saja yang Nasution sudah 7 generasi kami di stambuk kami itu udah nama-nama Muslim, bukan nama-nama animisme. Nah di sini sebagai bukti relevansi antara dalil kekristenan tidak didasari kepada Batak itu sendiri. Bagaimana kalian membuat gelontor kami Muslim Batak? Keturunan Padri, ada hasil daripada perang Padri yang dipaksa masuk Islam, tidak. Di sini sebagai bukti, karena nggak ada sungai yang merah di Sipirok. Anda sendiri yang menyatakan tadi Sipirok batasnya. Di mana sungai yang merah di Sipirok? Sementara Sipirok sungai nggak ada. Ini kemana-mana ceritanya. Malah kita dituduh. Dari buku sejarahnya udah ngaco. Malah kita itu makanya buku sejarah kalian Kristen sumbernya dari Batak. Batak ini dari mana? Dari Belanda, dari Jerman. Makanya dengan menguasai literasi, tidak mengakui literasi yang tidak bersumber daripada Jerman dan Belanda, dianggap berita nggak benar. Tapi tidak dengan Batak. Batak memiliki turi-turian tersendiri tentang cerita masa lalu. Maka di saat Kristen sudah Batak sudah menjadi Kristen, sudah lupa tentang Batak itu sendiri. Bagaimana Anda menyatakan sumber literasi yang benar dari Belanda dan Jerman? Bonjol itu. Di sinilah maka kalian tersesat, bro. Emang kau coba dulu kalian Kristen. Kalian tunjukkan dulu satu saja. Apakah ada dalam kosakata Batak menyatakan Padri? Padri Imam Bonjol, Padri Imam Bonjol. Gitu loh. Coba kalian jawab. Kalau kalian Kristen cerdas, orang Batak kalian Kristen, apakah ada dalam kosakata Batak itu adalah Padri? Bukan Batak itu, Mario. Coba kamu jawab dulu. Coba kamu jawab. Kalau memang Padri itu ada di Batak, di mana? Apakah asal kata Padri di Batak atau di Minang? Kalau Minang identik dengan eng terakhir. Tidak, kau Batak atau tidak itu dulu. Saya Batak, kenapa rupanya? Oke, bahasa Batak kaki apa? Enggak usah bahasa Batak, bahasa Indonesia. Bang Dedi orang Banjar itu. Tidak. Enggak ngerti dia kalau bahasa Batak kaki apa? Coba kamu tunjukkan dulu apakah ada di orang Batak kalau memang terjadi di sana.
Coba kamu jawab. Indah ke boy Makanya kalian orang Batak ini tertipu oleh Kristen. Bahasa Batak Coba. Bahasa Batak kaki Udah ketahuan kalian ketakutan nggak mau berbahasa Indonesia. Saya cuci otak kalian. Tak akan bisa kau cuci otak kami Batak asli. Coba di sinilah kalau kau merasa otak Batak asli. Coba kau tunjukkan asal kata dari Padri itu mana yang tepat dari yang kau katakan nanti dengan pader-pader gereja yang melakukan kristenisasi, melakukan adu domba kepada raja-raja kecil Batak. Gini ya, Raja Goda itu bisa masuk Kristen. Oke, silakan. Mario, gini ya Mario ya. Saya itu orang Samosir Mario. Saya orang Batak asli. Sama. Kakek aku lah yang baru menjadi Kristen pertama kali di generasi nenek moyangku, kakekku yang baru umur berapa. Biar kau tahu bahwa Kristen barunya masuk bagi orang Batak. Biar ku tahu samamu. Artinya generasinya itu setelah memasuki abad ke-19. Sudah banyak agama yang coba masuk ke tanah Batak ditolak semua karena kami itu ada agama leluhur Parmalim kata orang. Udah, tapi kalian itu gampang disenggol dan gampang menjelma, Raja Goda. Kami itu paling kuku dengan adat istiadat kami dalam Natolu. Begini RTP, sebentar RTP. Saya ceritakan sedikit sejarahnya. Jadi mereka ini ya, jadi di zamannya Raja Sisingamangaraja itu, ya mereka ini adalah orang-orang buangan. Jadi ada istilah di dalam sejarah Batak itu. Jadi yang namanya seorang penguasa itu akan bertanding, ya bertanding adu ilmu dengan penguasa daerah lain. Ya, jadi di mana jika ada yang kalah, maka yang kalah itu akan menjadi budak daripada. Makanya kalian bro, keluar kalian, makanya dalih kalian jadi Kristen. Suka kalian bernarasi tentang Batak. Adalah keturunan dari orang-orang. Dalih kalian semua, dalih. Suka kalian bernarasi tentang Batak. Iya, apa Mbak bahasa Batak kaki? Coba kata siapa tadi kamu dari Samosir? Yang pertama kata kau Kristen dari Samosir. Dari mana Samosir itu di mana? Di pinggir sungai atau di tengah gunung? Apa? Kau jangan coba kamu tadi menarasikan sebagai kejujuran leluhurmu kata kamu yang pertama Kristen. Coba saya cuci di otakmu. Gak mau kau menjawab karena apakah asal muasal kekristenan itu di Samosir atau di Sipirok atau di Natal? Kau bukan Batak kau. Ini nggak nyambung otakmu Raja Goda. Kan coba saya cuci. Kamu yang saya cuci otakmu. Bawa dari leluhur nenek moyangmu masuk Kristen. Saya cuci baru aja. Artinya aku cuci otakmu di sini. Tidak pernah dipaksa di tanah Batak. Yang menyatakan leluhurmu yang pertama masuk Kristen. Saya cuci otakmu di sini. Makanya saya terangkan kepada kau yang sama Kristenan masuk ke sini sampai sekarang satu kampung itu masih Kristen. Apa? Bahasa Batak kaki. Tidak ada asal muasal kekristenan itu, asal muasal sebuah sejarah. Siapa bilang asal muasal? Ini orang stres ya. Coba kamu yang stres. Kalau kau memang Batak. Saya bilang, sementara kalimatmu sendiri lu mengatakan tadi. Saya sudah bilang samamu ya. Saya sudah bilang samamu tadi gini. Belakangannya nenek moyangku memeluk agama Kristen. Bro. Jadi bukan ku bilang di sana asal yang pertama identik dengan kekristenan. Coba kamu jelaskan. Jadi dari mana datangnya di dalam badan Batak anakku Kido Hamoraon Diau. Coba kamu tunjukkan dia dalam ajaran Kristen ada nggak relevansi ayat ini dengan adat Batak itu sendiri? Karena menurut saya adat Batak itu lebih mulia daripada ajaran Kristen. Orang Batak, orang kau dari silakan kalian jawab. Kalau menurut saya ajaran asli daripada Batak itu lebih mulia daripada ajaran Kristen. Ya, jadi nenek moyang kalian itu dulu adalah buangan dari. Coba kalian terangkan dulu. Coba kalian terangkan orang Batak itu karena jadi karena konflik internal. Coba dulu kalian jelaskan itu di dalam Bible Kristen. Kalau memang Kristen identik dengan Batak, silakan. Lalu mereka kalah dan lari ke selatan. Itu sejarahnya dulu. Gak ada. Makanya kamu Kristen. Mario nggak terima dia Mario. Allah telah mendatangkan kesesatan bagi mereka sehingga mereka suka akan dusta. Maka di sinilah dasar daripada kekristenan yang perlu kalian pahami. Mereka lari ke selatan. Maka clear yang dikatakan oleh Paulus. Kalau yang pada awalnya untuk kemudian Tuhan, kenapa aku harus dihukum? Bagaimana kalian menciptakan sejarah Batak menurut versi Kristen? Dengan orang-orang dari Padri. Dari situlah sejarahnya menjadi Islam. Itu gak tahu kok sejarahnya. Tapi katanya Mario, Padri itu dari kata pader. Iya, dulu Padri itu lakukan ini.
Padri itu, bertahu dia sejarahnya. Padri itu dulu mantan misionaris. Yang bisa mereka bantu adalah orang yang mau masuk Kristen. Jadi karena rasa sakit hati itu terjadilah pembalasan. Karena nggak ada kalimat Padri itu dari asal kata daripada istilah Batak itu sendiri, maka dia lebih tepatnya itu dari pader-pader gereja melakukan adu domba terhadap raja-raja kecil Batak. Akan ada ketawa karena hanya nyengir yang bisa membantah. Jadi memang iyalah kalau kita ngerti lah, kalau yang namanya itu rasa sakit hati memang antara selatan dengan utara itu. Tidak, saya tidak sakit hati. Coba ada sebuah argumen, dia akan selalu benar sebelum ada argumen kalau orang sesama orang silakan Toba bro, kami ngomong perselatan katanya. Iya, makanya mereka perselatan. Maka di sini terbantah satu leluhurmu yang pertama masuk Kristen. Tidak ada awal daripada suka memfitnah campuran Batak, Simalungun, Karo, sama Padang. Itu bahasa mereka ini. Jadi jangan ngaku-ngaku Batak lah. Apa? Bukan kamu menghujat bahasa Mandailing. Justru kami lebih ketat menggunakan adat Batak itu daripada Batak Toba. Apa aja bahasa Batak? Di saat kalian Batak Toba telah menjadi Kristen, coba gini bro. Di saat dia ayahmu di Lumbangan Batak itu adalah Opu Mula Jadi Nabolon. Sementara di saat Anda Kristen, Tuhan Yesus, Opu Mula Jadi Nabolon adalah dia ayahmu katanya kan, di Lumbangan katanya. Sementara Anda Tuhan Yesus sudah bangkit. Bagaimana Anda? Maka di saat Anda Kristen, Anda sudah dalih mengingkari daripada Tuhan Batak itu sendiri. Bagaimana Anda membantah ini? Nggak akan bisa. Coba, di saat Anda seorang Kristen, Tuhannya Yesus, dia lahir, hidup, kemudian meninggoy, bangkit lagi. Masihkah Anda relevan dengan Opu Mula Jadi Nabolon? Tuhan leluhur Batak itu? Sosok yang semula ada dan maha besar? Apakah Anda masih berani menyatakan Batak? ETP, silakan jawab. Gini loh ya, Raja Goda, saya udah bilang samamu bahwa Samosir belakangannya memeluk agama Kristen. Udah tapi belakangan kakak tahu leluhurmu yang pertama kali, artinya nenek moyangku di atasnya nggak ada, berarti dia nggak nerima Kristen dulu itu Raja Goda. Makanya pakai otak dulu, didengar dulu orang ngomong baru disaring, nggak ya gitu. Makanya dengar orang ngomong gitu loh, jadi ngerti yang diomongin, bukan tot belum dengar kagak ngomong. Heran aku nengok kau cara berpikirmu. Kira-kira bukan karena banyak ngomong ini, apa yang saya yang diomongin yang penting. Makanya di sini kamu yang nyerocos. Pertanyaan saya sederhana loh, ETP. Di saat kamu merasa orang Batak, iya kan? Paling tahu adat Batak, di saat daripada Tuhannya Kristen itu, Yesus itu, dia lahir, kemudian hidup, meninggoy, kemudian bangkit lagi. Nah itu kan Tuhan Kristen nih, Tuhanmu nih Kristen. Sementara Tuhannya asli orang Batak, Opu Mula Jadi Nabolon, sosok yang semula jadi ada dan maha besar. Apakah Opu Semula Jadi Nabolon ini sama dengan Yesus Kristus? Justru di situ kau jadi bodoh. Kalau saya tetap berprinsip sama, berarti saya jadi parmalim aliran kepercayaan. Saya berbicara makanya saya katakan gini bro, di saat kamu menyatakan kamu Batak, ternyata kamu sudah mengingkari agama asli orang Batak itu sendiri. Maka dalih agama asli orang Batak dengan kesukuan Batak banyak bro. Emang kau salah kan? Di sini Anda menyambut orang Batak masuk Kristen, dia bukan bicara kepercayaanmu kemana, mengingkari daripada Tuhan Batak itu sendiri. Loh, apa urusannya? Kristen menggunakan istilah Batak. Loh, kok justru kalian nggak pernah ngaku Batak, gila kalian nih. Nah, coba disadar bagaimana Anda mengaku Batak, sementara Raja Goda, Tuhan asli orang Batak itu sendiri sudah kalian ingkari. Apa nggak dalih kalian itu? Grup itu kali kau. Coba dulu, jujur dulu kau selaku dirimu Kristen. Apakah di saat Opu Mula Jadi Nabolon
itu sosok yang semula jadi ada dan maha besar, ya kan? Bagaimana Anda masih mengakui orang Batak sementara Tuhanmu dia lahir, hidup, meninggoy, kemudian bangkit lagi jadi begu? Apa Menurut bahasa Batak. hubungannya? Berarti gini ya Raja Goda, saya tanya sama kamu, ini kamu buat premis Jawab baru dulu ya. sesuai pertanyaan saya. Lahir, Supaya kecerdasan kalian itu dengar bertambah. dulu. gitu. Bacotmu terus lancar kali, bingung aku. Ya coba, kamu menjawab, asal ngomong, tidak sesuai, tidak Dengar relevan. dulu, dengar. Lahir, mati, baru Lahir, bangkit hidup, lagi, terakhir mati, jadi bangkit lagi jadi begu. Jadi begu. Berarti Ya, masa menurutmu Batak itu begu kan Isa hantu. jadi begu? Isa bukan Yesus. Berarti anaknya Maryam bukan jadi begu. Maryam bukan Maria. Jadi begu. Ya, sekarang begini saja, kalau Anda orang Batak, ada orang mati bangkit lagi. Enggak, jawab dulu. Coba, ada orang Anak mati bangkit Maria. lagi mengadakan penampakan, bahasa Batak apa itu begu Jadi atau begu hantu? kau bilang. Coba, menurut Enggak, Anda jadi orang begu Batak, kau kalau bilang Anda anak bukan Maryam. Batak kau berarti, nggak tahu kau, orang mati bangkit lagi mengadakan penampakan itu disebut begu. Berarti anak Maryam itu jadi begu kau bilang. Maryam bukan Yesus Kristus. Oh, berarti menurutmu Isa Al-Masih itu bukan anak Maryam? Maryam, bukan Maria. Bible Kristen kan gini loh bro. Kalau kami saya terangkan gitu. kepada Anda, gini. Di saat di surah An-Nisa ayat 157 menyatakan Isa putra Maryam Rasulullah tidak dibunuh. Mereka mengatakan telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Dan mereka dalam keraguan terhadap apa yang mereka lakukan. Itu di surah Coba An-Nisa baca ayat yang 157. satunya. Bahwa dia Jadi mati di sini, dan ini. dengar Gimana? dulu, Anda diam dulu. Kalau Anda Kristen cerdas akan diam mendengarkan supaya paham menjawabnya. Dari ayat ini yang ada kata Al-Quran pembunbunan. Siapa yang mengatakan membunuh? Siapa yang mengatakan menyalib? Yang mengatakan membunuh itu Bani Israel. Tertulis di Sanhedrin 43a. Isa Nazaret jadi merajam, dilempari batu setelah meninggal mayatnya digantung di pohon. Siapa yang menyatakan disalib? Yaitu kitab Kristen, Yesus Kristus disalib di Bukit Golgota. Oke, clear. Yang terjadi di sana, yang mereka bunbun adalah orang yang diserupakan. Udahlah Raja Goda. Ya, makanya Gini, Anda Raja diam dulu, Goda ya. Anda diam dulu. Anda diam Orang dulu. yang sejaman dengan Jadi di Yesus, sini Anda bahkan diam dulu orang supaya narasinya tentara dapat. Romawi, Jangan kepanasan, tentara bro. Romawi yang ada Coba di dengar situ dulu. mengaku Dengar itu dulu. Yesus. Kamu dengar Faktanya. dulu. Dan orang yang 600 Dengar dulu. tahun Anda kemudian mau lagi kan? menyatakan Maka di itu sini bukan. yang kau ada di percaya orang tengah-tengah sejaman bangsa apa gimana? Israel adalah pembunbunan dengan cara dirajam. Bangsa Israel tidak pernah mencatat seorang Tuhan namanya Yesus Kristus disalib tahun 33. Tidak ada dalam catatan Bani Israel. Maka yang ada peristiwa di sana adalah pembunbunan dengan cara sekarang dirajam. aku tanya samamu, kasih Maka tahu di sini sama jelas aku. Diam Yesus dulu, Kristus di gantian dalam ngomong. Bible bukan Isa putra Maryam. Sekarang saya tanya samamu, kasih tahu sama aku catatan orang Israel bahwa Isa pernah ngomong baru lahir. Mana buktinya? Ada. Maka Mana di situ buktinya? dikatakan, makanya Di di mana sini orang sebagai Israel, bukti, catatan orang makanya Israel? dengar dulu. Di saat daripada sini, coba kamu narasikan dulu, ada nggak seorang udah, Tuhan nggak ada. namanya Nggak Yesus ada buktimu. Kristus dari Dalam 1 nggak ada sampai buktimu, dah. 33 tahun pernah ada? Oke. Mana buktimu catatan orang Israel? Makanya bahwa begini bro, Isa kalau ngomong. menyatakan itu sebagai bukti begini, Al-Quran sendiri sudah menjelaskan. Maryam Catatan Israel, membawa, kok makanya catat. di mute dulu Bang Dedi, ini penting karena ambil luruskan Nabi Catatan Islam. Israel aku bilang. Coba dengar dulu, Anda dengar. Di saat daripada bangsa Israel menyatakan Isa Nazaret anak jina sampai sekarang karena Isa Nazaret itu lahir karena Maria jina dengan tentara Romawi, Pantera, ya kan? Jadi di situ Al-Quran mensucikan. Karangan baru Bagaimana lagi kau Al-Quran mensucikannya? responnya. Dengar dulu, kamu diam dulu. enggak. Dengan menyatakan Aku sesat di kamu saat masalahnya. kamu diam dulu. Makanya kamu jangan jerocos supaya jantungmu nggak gemetar gitu loh. Karena hatimu akan terguncang. Maka di sini Al-Quran mensucikan yang bagaimana? mengatakan Kau sesat, bagaimana. udah sesat, bodoh, Di dalam Al-Quran nggak baca dijelaskan sejarah, sok tahu. Maryam membawa Isa putra Maryam kepada Sanhedrin itu sendiri. Maka Sanhedrin bertanya, kaumnya bertanya, wahai Maryam saudara Harun, siapa yang kamu bawa? Kamu bukan anak keturunan penjina, ayah ibumu bukan seorang penjina.
Maka Saudara Nabi Nur, Isa saudara alaihissalam Nur. menjawab, sesungguhnya saya ini dari Allah, saya rasul untuk kamu dan saya diberinya kitab Injil. Ada prosesinya. Di Al-Quran mensucikannya. Sementara bangsa Israel menuduhnya najina. Sampai sekarang. Apabila kita tanya, Udahlah suka mula Nah, di sini, maka di sini, di saat kamu merasa daripada Yesus Kristus bukan ngomong Isa Putra sama Maryam, itu bukan. ngomong jadi bodoh aku karena kau ngomong Makanya menurut di saat isi kamu mengejar akalmu sebuah kebenaran, dan kamu kau akan keluar dari sendiri Kristen. ngaco dari fakta sejarah, baik sejarah Nusantara, sejarah dunia, begini. ngaco Di kau, saat makanya Anda kau jadi meminta bodoh. tadi Isa Putra Maryam dengan Yesus, coba kamu cari bukti bahwasanya seorang Yesus Kristus pernah hidup dari 1 sampai 33 Masehi di tengah bangsa Israel. Cari. Nggak ada. Aneh kau yang ngomong, kau yang bikin, udah stres kau nih. Coba kamu jawab kalau ada. Makanya gini bro, Justru Yesus kamu Kristus ngaco. itu Kau ngomongnya Yesus kau di nggak dalam bisa Bible, bro. buktikan. Makanya bro, Yesus Kristus hanya hidup dalam Bible, tidak di tengah-tengah bangsa Israel. Fakta sejarah ada lo, catatan dari Roma, catatan Iya, dari makanya ininya semua Yesus ada, Kristus bahkan dari disalib Yahudi di ada. Israel, bro. Yesus Kristus disalib Lah, di kau Israel, sendiri ngarang kesaksian cerita orang baru. Romawi, bukan kesaksian Bani Israel. Lu, macam mananya nama orang ini? Orang Israel sendiri ada yang ngomong. Coba, kalau ada kesaksian kamu- bangsa Israel, begini, contohnya sederhana. Kamu Di gini saat lah, Yesus kamu di tiang salib, tenang peristiwa dulu. yang terjadi Jangan- apa? jangan ngomong terus, Coba, jangan coba ngomong bro. terus, gini aja. Di saat daripada Jangan ngomong- Yesus disalib, apa Malas fenomena aku alam diskusi yang sama mu, aku terjadi? mute aja Coba deh. dengar dulu. Ini dengar dulu mulutnya bro. terus deh. Iya, dengar dulu bro. Di saat Yesus disalib, fenomena alam yang terjadi apa? Siang itu seketika gelap gulita. Siapa yang menyaksikan peristiwa ini? Bait suci terbelah dua. Adakah bangsa Israel menyaksikan siang itu seketika gelap gulita? Adakah bangsa Israel menyaksikan bait suci terbelah dua? Nggak ada. Maka peristiwa ini peristiwa yang terjadi di dalam Bible, tidak real di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kan kabur sendiri. Ya, Bang Yohanes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, makanya kita flashback. Di saat mereka tadi Bang Deddy membawakan jizyah itu, bukan karena mereka dipaksa masuk Islam, mereka nggak mau wajib bayar, tidak. Di saat mereka tinggal di daerah Muslim, mereka membayar jizyah sebagai bukti perlindungan diri kepada umat Muslim. Sudah saya jelaskan kok, tadi itu sudah jelas itu. Iya, tapi mereka memframing kalau mereka nggak mau aman, ya bayar. Kalau nggak apa nggak aman, bukan gitu. Kalau dipaksa gitu, itu sebagai bentuk perlindungan itu. Lanjut. Nah itu, maka hasilnya di situ. Maka dapat kita ketahui dalam sejarah dunia, kaum Zeus yang diburu oleh tentara Nazi, yang selamat hanyalah kaum Yahudi yang berlindung kepada daerah-daerah Muslim, termasuk di Indonesia. Kalau bangsa Yahudi yang tinggal di daerah Kristen musnah. Nah di sini. Jadi kalau kata mereka tidak ada pemaksaan bagi Kristen, udah kita kasihkan bukti. Musnahnya suku asli Australia, musnahnya suku asli Amerika Selatan, karena tidak mengakui Kristen. Nah di sini mereka nggak mau. Jadi di saat mereka membawa orang Batak yang Islam itu korban perang Padri. Perang Padri itu di mana? Mereka mengatakan di Sipirok. Di Sipirok daerah puncak bukit. Awal mula kekristenan katanya di Sipirok. Di mana sejarah di dunia ini sebuah sejarah berawal dari puncak bukit nggak ada. Nomensen katanya memulai kekristenan di puncak bukit. Dari mana? Nomensen itu daerah bukit. Apa itu? Sipirok itu daerah bukit, daerah bersalju. Apa? Daerah dingin. Jadi narasi mereka ini salah. Kekristenan berawal di Batang Natal. Sekarang masih ada gereja pertama di sana. Pendeta yang pertama itu Marga Nasution. Yang sosokan mengatakan leluhurnya yang pertama Kristen di Samosir, dalam pulau, di dalam Danau Toba, di tengah-tengah puncak daripada sebuah gunung, daerah pegunungan. Maka suka-suka mereka membuat narasi kekristenan itu.
Lagi pula nggak ada lokasi perang Padri, nggak ada. Kalau banjir sungai yang besar katanya, Sungai Sipoholon, banjir merah gara-gara daerah Batak. Berapa sih penduduk Batak? Merah, 100.000 orang itu yang diserentak itu. Di mana penduduk Batak sebanyak itu? Nggak ada kota besar di sana. Saya orang Batak. Daerah perbukitan, satu petak sawah itu mungkin 6 tahun baru jadi petak sawah. Bagaimana menjadi sebuah kota besar yang ratusan ribu Batak dibunuh oleh perang Padri? Nggak ada. Maka kebohongan yang dibina mereka. Makanya saya bawakan tadi ayatnya. Mereka sehingga mereka suka akan dusta. Orang Batak Kristen suka cerita ini, walaupun nggak ada faktanya di tengah-tengah bangsa Batak. Tapi kalau perang Padri yang dimulai daripada di Sumatera Barat, kaum adat yang tukang laga ayam, yang bersekutu dengan penjajah, melakukan daripada laga ayam semua, melawan para kaum adat yang pro dengan ulama, maka disinilah kaum agama yang adat bersandi syarat bersandi kitabullah melawan daripada kaum adat yang tukang sabung ayam, maka itulah terjadinya perang Padri. Maka berlanjut dengan perang Tambusai. Dari Tambusai langsung ke Tapsel. Nggak ada perang Padri. Perang Padri adanya di Sumatera Barat. Makanya di saat pader-pader gereja saya katakan untuk memancing emosi mereka. Karena di lidah orang Minang, di lidah orang Batak nggak ada kata nggak ada. Padri nggak. Tapi kalau pader gereja melakukan adu domba ada raja-raja kecil Batak, karena Batak identik dengan luat-luat daerah-daerah raja-raja kecil, maka mereka berhasil. Nah di sini maka blunder mereka apabila dibahas masalah itu. Tapi untunglah ada TikTok ini sehingga membersihkan nama kami orang Mandailing di mata dunia karena framing mereka itu. Kami Muslim Batak ini hasil daripada perang Padri. Sementara saya sendiri 7 generasi kami ke atas sudah nama-nama Muslim. Sudah Iskandar Zulkarnain namanya. Berarti kalau umur manusia 100 tahun, satu generasi manusia itu 100 tahun, berarti kami sudah 800 generasi yang nama-nama Muslim di setambuk silsilah kami. Nah di sini, sementara perang Padri tahun berapa? Melebihi daripada perang Padri itu sendiri. Sudah nama-nama Muslim. Karena begini, kalau kami Muslim kan ketat dengan leluhur ya kan. Kalau kami melihat setambuk kami, apabila kuburannya itu masih di puncak bukit sana, itu masih animisme. Kita sesuaikan dengan setambuknya, masih animisme. Di saat dia masih udah menurun ke bawah, tidak lagi di puncak gunung yang paling tinggi, maka dia itu sudah menjadi di daerah daripada Permalim. Tetapi kalau makamnya itu di pinggir kampung, itu sudah Muslim. Di tanah yang paling tinggi di kampung, itulah pekuburannya, maka dia itu sudah Muslim. Kita identikkan dengan silsilah di setambuk kita pas, nggak lari. Maka indikator adat itu relevan dengan fakta alam. Nah di sini sebagai keutamaan daripada Batak itu sendiri. Di saat kita menemukan sebuah namanya, masih animisme, kita cari kuburannya pas itu masih di puncak bukit sana. Nggak akan mungkin di pinggir kampung. Karena dia ke puncak bukit sana, karena dia menuju ke Tuhannya, ke Pemulajari Nabolon itu. Makanya bisa kita ketahui, tortornya Tapsel itu sendiri, itu ke samping. Karena dia di pinggir laut, di pinggir sungai.
Sementara dia makin ke puncak sana, tangannya itu berjumpa, menyembah kepada Tuhan, regaling kepada Tuhan. Jangan-jangan itu asal kata mutar regar ya. Regaling. Naik. Makanya kalau regar itu banyak nanti mereka lebih suka cepat naik haji. Regaling. Nah, kayak gitu Bang Dedi. Iya. Keren Bang. Jadi kami sebenarnya berat Bang. Kami Batak Muslim berat tugas kami. Mensucikan ajaran agama Allah itu yang dipitnah kekristenan itu. Maka dia akan berani menjawab. Apakah dia masih berani mengaku Batak? Sementara Tuhan asli orang Batak. Opu mula jadi Nabolon. Sosok yang semula jadi ada. Dan maha besar. Itu artinya Opu mula jadi Nabolon. Sosoknya ini. Siapa namanya nggak ada. Tapi cirinya dia katakan. Oh, sosok yang semula jadi ada dan maha besar. Nah, datang Tuhannya Kristen Yesus. Dia lahir, hidup di bumi ini, meninggoy, bangkit lagi, mengadakan penampakan. Disebut apa dalam bahasa Batak? Begu, bukan Tuhan. Makanya terkejut dia tadi, loncat dia. Tapi dia paling tadi terguncangnya itu setelah saya buktikan menurut Al-Quran, yang ada proses pembunbunan yang ada di tengah bangsa Israel. Karena prosesi penyaliban itu kesaksian dari bangsa Romawi, pelaksananya Romawi. Nah, sementara Bani Israel menyatakan yang ada pembunbunan. Siapa? Isa Nazaret. Siapa Isa Nazaret? Dia lahir karena Maria Jina dengan tentara Romawi Pantera. Maka Al-Quran mensucikan Isa putra Maryam dari fitnah kaumnya anak Jina. Sanhedrin itu sendiri bertanya, kaumnya itu kan berarti Sanhedrin. Bertanya kepadanya, wahai Maryam saudara Harun. Yang menyatakan Maryam saudara Harun bukan Al-Quran, apa itu? Pertanyaan kaumnya, karena menurut silsilah orang bermarga, saya orang Batak. Kakek saya panggil abang. Ayahnya kakek saya panggil ayah. Kakeknya ayah saya panggil ayah. Abang. Apa kayak gitu? Makanya satu marga itu satu keturunan, satu saudara. Makanya Maryam saudara Harun. Nah, di sini bukan keturunan penjina. Karena Maryam puasa ngomong 3 hari nggak boleh berbicara, nggak bisa dia menjawab pertanyaan Sanhedrin itu sendiri atau pertanyaan kaumnya. Maka dia tunjuk Isa putra Maryam menjawab. Apa jawaban Nabi Maryam? Sesungguhnya saya ini dari Allah, saya Nabi Rasul untuk kamu dan saya diberinya kitab Injil. Jadi tuduhan fitnah itu jelas. Bagaimana dengan Kristen? Di saat perawan Maria mengandung Yesus, ada nggak pertanyaan daripada Sanhedrin? Kenapa Maria hamil? Nggak ada. Hamil di luar nikah, otomatis dia dirajam di depan rumah orang tuanya. Adakah Maria dirajam? Tidak. Kalau di saat Maria bertunangan dengan Yusuf, dia hamil. Apakah Yusuf menghamili dia? Dia akan dirajam di alun-alun kota. Adakah peristiwa ini ada? Tidak. Artinya apa? Peristiwa ini tidak pernah ada. Jadi kejadian ini hanya ada kejadian di dalam Bible. Sesuai narasi pengarang Bible. Kan kalau kayak gini loncat mereka. Karena kita gugah akal sehatnya. Bang Dedi udah tidur. Awak pula nidurkan Bang Dedi jadinya. Udah ngantuk dia dah. Dia udah istirahat lah ya. Iyalah, oke lanjut abangku. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Ya akhiri. Assalamualaikum semua.